Welcome Revoniers. Hai teman-teman, ketemu lagi hari ini di mini course Data Analytics hari kedua. Gimana nih hari ini kabarnya teman-teman? Sambil ditulis-tulis juga di kolom live chat, teman-teman udah pada siap belum nih ikutin sesi malam hari ini? Mudah-mudahan kalian yang hadir semuanya sehat-sehat ya, supaya kita bisa ngikutin sesinya dengan lancar. Nah, seperti yang teman-teman juga mungkin udah lihat ya di Discord jadwalnya kita bakal ada apa hari ini, akan ada lecture 1 Data Analytics in Business, di mana agendanya akan ada pembahasan tentang implementasi data analytics di dalam sebuah bisnis dan juga akan diinfokan juga ya different steps atau langkah-langkah dalam menganalisis data. Pastinya banyak banget nih insight-insight baru yang bakalan kalian dapetin, jadi jangan lupa siapin catatannya. Dan setelah itu aku juga akan menginfokan tentang tugas dan e-certificate, jadi teman-teman nanti mulai malam ini kita akan membuka akses untuk tugas-tugas di mini course kali ini, dan biar teman-teman gak ketinggalan info dan gak salah dalam mengerjakan, jangan lupa nanti harus dengerin sesinya sampai habis ya, supaya nanti bisa tahu nih tugas-tugasnya apa aja dan gimana cara dapetin sertifikat. So, nanti sembari mendengarkan sesi, kalau punya pertanyaan langsung aja ya ditulis di kolom live chat, supaya bisa dibantu dipilih-pilih untuk dijawab di sesi tanya-jawab. Oke, kalau gitu teman-teman, kita langsung aja mulai sesinya ke Data Analytics in Business. Hari ini akan dibawakan lagi sama Kak Vanessa Geraldine. Mungkin yang kemarin belum sempat ketemu, aku kenalin lagi ya. Jadi Kak Vanessa ini merupakan Head of New Programs di Revoyu, yang nantinya juga akan sharing-sharing nih terkait implementasi data analytics dalam sebuah bisnis. So, enjoy teman-teman sesinya, dan mungkin kita langsung aja ya serahkan sesinya ke Kak Vanessa. Dan untuk Kak Vanessa, boleh langsung dimulai dari sekarang. Oke, good night teman-teman. Thank you banget untuk kalian yang mungkin udah sempat ikutan sesi kemarin. Jadi hari ini kita ketemu lagi ya untuk menggali lebih dalam gitu ya tentang data analytics in business dan proses-proses yang terjadi di dalam data analytics. Kenalan sebentar, the senior manager of strategic project manager di data analytics di Revoyu. I was working. My love of data comes dari memang pengalaman kerjaku sendiri. I was a senior analyst, business analytics manager di Gojek, dan juga artificial intelligence analyst di AWS Australia. So I was there before. I was learning data analytics as I go. I was from chemical engineering actually. Jadi aku juga pelajarin data analytics after I graduate. Jadi kalau teman-teman datang dari mungkin jurusan yang beda dan lain-lain, it's totally fine. We're all here to learn. Jadi hopefully aku bisa kasih insights gitu ya tentang data analytics lebih lagi ke kalian malam ini. And outline-nya hari ini kita bakal belajar soal overview data analytics sedikit, kemudian pengertian database, different type of analytics, terus habis itu metode atau proses-prosesnya ya. Kemudian tipe-tipe data itu apa aja sih gitu, dan kemudian sedikit kita akan bahas tentang data visualization dan juga tools, seperti itu kurang lebih. Nah, ini adalah hari kedua atau day 2 gitu ya. Jadi besok kita akan bahas lebih detail nanti soal SQL, kemudian kita akan bahas lagi soal data visualization lebih detail lagi. Jadi untuk nanti kita akan membahas sedikit previewnya, tapi akan lebih detail lagi di besok dan lusa. Oke, nah apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Kurang lebih seperti ini. Menurutku kita langsung deep dive aja gitu ya. Oke, teman-teman, mungkin ini pertanyaannya agak apaan sih maksudnya ya? Kita mundur lagi gitu ya. Sebetulnya apa sih definisi dari data gitu ya? Data itu yang teman-teman lihat di sini itu udah berupa visualisasi. Teman-teman udah lihat ini adalah bar chart ya. Bar chart, terus habis itu teman-teman udah bisa lihat, oh item 5 yang warna merah ini di bulan mana gitu ya. Misalnya kalau misalnya ini bulan udah menghasilkan berapa salesnya misalnya, itu udah ada insight yang bisa kita dapat. Tapi kan sebenarnya data itu apa? Data itu bisa numbers, bisa characters, bisa images gitu ya. Dan itu kalau misalnya belum diolah, itu nggak bisa dijadikan kesimpulan gitu ya. Tapi ketika kita bisa assess gitu ya, kita bisa make decisions about specific actions. Gitu. Jadi data itu on its own tidak ada meaning-nya, tapi ketika dia diinterpretasikan, nah dia bisa menjadi informasi gitu ya. Dan jadi itulah yang sebetulnya kita bisa gunakan gitu ya untuk mendapatkan insight. Nah, jadi ini contoh ya, teman-teman, angka ini ya, 1099 itu tuh ya one example of data lah gitu ya.
Kalau misalnya itu juga berupa misalnya data juga bisa misalnya berupa list nama. Nah, itu juga berupa data sebetulnya ya. Tapi kalau misalnya ini cuma angka doang ya itu data. Tapi ketika ini ya, the number of children who were determined to have a disability prior to the enrollment in migrant seasonal head start of 2004 enrollment year is 1,099. It's information, it's informing something. Jadi ini udah berupa informasi. Nah, kita harapannya adalah kita bisa mengolah data menjadi informasi dengan menggunakan ya berbagai tools dan analisis yang kita lakukan sebagai data analyst atau ya proses yang kita lakukan dalam data analytics. Jadi kalau teman-teman ngikutin yang kemarin, ya ujung-ujungnya adalah untuk apa? Ya untuk driving business decisions yang lebih baik, gitu ya. Nah, kemudian, jadi apa sih sebetulnya data analytics itu? Ya, itu adalah sebetulnya cara gitu ya untuk mengekstraksi value out of data ya. Kalau istilahnya data itu kalau misalnya seperti emas ya, dia harus digali dulu, dia harus diolah dulu gitu ya, sampai bisa mengekstraksi kalau misalnya dalam tanda kutip ya value atau nilai gitu ya, dari yang raw, dari yang mentah, jadi ada konklusinya gitu ya. Jadi approach-nya bisa banyak banget, dimension-nya bisa banyak banget, tekniknya bisa banyak. Teman-teman belajar soal bedanya data analytics, data science, machine learning, dan lain-lain ya. Tapi ujung-ujungnya sama. Untuk apa? Untuk making business decisions. Dan business decisions itu yang berdasarkan data gitu ya, nggak cuma semata-mata kayak nentuin decision tanpa background-nya, tanpa risetnya gitu ya. Kalau by researchers ya researcher pakai itu untuk verify scientific models or theories gitu. Jadi konteksnya bisa di mana aja. Gitu. Nah, why data analytics? Yaitu helps in business decision making, effective business operations gitu ya. Bahkan kalau misalnya di dalam bisnis, ya kita pakai itu untuk apa? Increasing revenue gitu ya, karena kita bisa pakai strategi yang baik untuk menghasilkan data atau menghasilkan decision making yang baik, jadinya improving operations dan lain-lain. Gitu. That's the why of kenapa kita menggunakan data analytics. Nah, mungkin kita sering banget pakai Excel, pakai Google Sheets gitu ya dalam keseharian kita. Nah, ketika kita ngomongin soal data yang, oh ada 1.000 nih, 1.000 row atau 1.000 baris gitu ya. Nah, itu masih bisa pakai Excel. Ketika itu 10.000 masih bisa. Nah, gimana kalau misalnya itu udah 2 juta gitu ya, udah 5 juta, udah 10 juta. Nah, bayangin teman-teman kalau misalnya dalam 1 menit dan ya ada beberapa data gitu ya yang menghasilkan kayak, oh ternyata ada segini banyak data yang dihasilkan di dunia ini, kali berapa banyak apps yang di-download, kali berapa banyak company gitu ya, bisnis di dunia ini, jadi kali berapa user gitu ya, berapa juta orang. Jadi gimana caranya company bisa mengolah ini dengan baik? Ya inilah yang disebut dengan big data. It's too large, it's too complex to be processed with traditional methods. Excel, Google Sheets udah nggak bisa untuk memproses semua data ini, maka harus ada pengolahan yang namanya big data gitu ya. Nah, kita kenal ada yang namanya the V's of big data. Jadi V's ini ada 5 di sini ya. Ada volume, velocity, variety, variability, sama veracity gitu. Nah, volume itu ini sebenarnya adalah karakteristik apa sih sebenarnya yang membuat big data itu big data gitu. Kenapa disebut big? Kenapa disebut besar gitu ya? Karena propertiesnya adalah ini tadi. Volume gede banget jumlahnya. Velocity datangnya itu cepet banget gitu ya. Kalau misalnya teman-teman bayangin kayak ini dalam 1 menit loh gitu ya. Gimana caranya company seperti YouTube itu bisa ngambil data segitu banyak dengan ya jutaan orang yang nonton video dalam waktu yang bersamaan. Jadi kecepatannya itu luar biasa, itu udah millisecond dan bahkan kayak lebih cepat lagi gitu ya. Jadi velocity datangnya itu luar biasa cepat gitu. Jadi harus bisa dihandle gitu kan dengan the big data warehousing itu. Kemudian variety. Tipe data yang kita akan belajar in a moment, tipe data itu banyak banget gitu ya. Nggak cuma angka, nggak cuma nama misalnya, tapi sampai ke time dan lain-lain itu semua akan masuk dalam waktu yang bersamaan. Jadi variety, variability, dan juga veracity. Veracity juga ngomongin soal kualitas datanya. Ada kualitas data yang jelek, ada kualitas data yang bagus gitu ya. Jadi ini adalah properties atau bisa dibilang ciri-ciri ya kalau misalnya kita dulu belajar gitu ya. Ciri-ciri or dimensions apa yang menyebut big data is a big data. Ini
apa namanya, kenapa sih sebetulnya ya kayak nih there's refers to volumenya begitu banyak. Variety itu bisa structured data atau unstructured data. Nah, ketika kita ngomongin soal unstructured data itu udah ngomongin soal misalnya ngebandingin antara foto kucing sama anjing nih. Udah ngomongin soal machine learning dan AI gitu ya. Karena kalau misalnya kita ngebandingin angka 9 sama 10, itu strukturnya sama nih, sama-sama angka. Tapi ketika itu ngomongin soal gambar, nah itu udah unstructured namanya. Gitu ya, karena bisa aja sebetulnya kayak, makanya kita sebutnya harus punya algoritma ya untuk menilai gitu ya. Dia akan ngecek terus kayak, ini bener nggak ya gambar kucing, atau ini gambar anjing gitu ya. Nah itu unstructured, karena kita nggak punya nih strukturnya nggak kayak angka gitu ya. Nah itu variety. Nah, veracity juga tadi yang soal trust, validating the data, dan lain-lain. Jadi, this is the characteristics of big data yang perlu diperhatikan. Gitu ya. Nah, value chain. Nah, ketika kita ngomongin soal big data, banyak banget proses yang sebetulnya harus dilakukan sebelum kalian bisa turning data ke dalam insights gitu ya. Kalau kita ngomongin soal tadi big data, ada yang ini ya, velocity, type, segala macam. Ini pokoknya udah full yang gede banget deh gitu ya, kita ngomongin soal itu. Harus ada teman-teman di sini yang bisa nge-capture data itu, gitu ya, nge-capture data itu ke dalam satu kumpulan, dan kemudian harus ada data management di situ. Nah, data management ini dikumpulin gitu ya. Nah, kemudian ada data engine-nya segala macam. Nah, ini adalah tim data warehousing nih yang ada di sini gitu ya. Nah, kemudian setelah tim data warehousing mengolah ini menjadi sebuah data yang lebih structured, nah inilah yang kita kerjakan sebagai data analysis sebelah sini gitu ya. Which is kita akan preparing dia untuk analytics, jadi kita bikin dashboard-nya, kita pakai tools-tools di sini ya, segala macam sampai bisa keluar insights, or bisa berupa data visualization, tabel, dan lain-lain. Jadi perannya ada di sini gitu ya. Jadi bisa dibilang bahwa sebetulnya dari big data sampai ke ujungnya, sampai menghasilkan insight itu nggak cuma kerjaan satu orang gitu ya. Kalian nggak langsung akan mengolah big data, tapi akan ada tim data warehouse di sini, ada tim BI di sini gitu ya, sampai akhirnya bisa ujung-ujungnya ya ke business analyst or data analyst, dan akhirnya bisa jadi insights gitu ya. Jadi banyak banget orang yang terlibat sebetulnya. Jadi semakin ke sini itu akan semakin structured datanya, akan semakin jelas informasinya, tapi pas lagi di sini ini masih sangat-sangat luas gitu ya. Sangat luas, perlu dibenerin, perlu di-prepare. Nah, makanya banyak tahap yang hari ini kita akan belajar soal preparing the data itself sebelum kita bisa menghasilkan insight gitu. Oke, ini misalnya ya, contohnya nih aku ambil dari Tokped. Of course, kalau misalnya kita tahu Tokped, ya apa aja sih yang kita lakukan gitu ya. Tokopedia itu ketika kita buka aplikasinya, pasti dia langsung note satu data tuh. At least, oh kamu buka aplikasinya, siapa kamu, di jam berapa gitu ya. Kamu langsung, apa yang habis itu kamu lakukan. Oh kamu ngeklik banner, atau kamu nge-scroll. Terus banner apa yang setelah itu kamu klik gitu ya. Pada detik keberapa, dan lain-lain itu semua nge-capture. Jadi pas kalian buka app aja udah berapa banyak data tuh yang sebenarnya ke-capture ya. Kali berapa orang di Indo gitu ya. Nah itu diambil gitu ya. Kalau kalian melakukan transaksi atau bahkan kalian cuma buka, itu tadi semuanya datanya itu diambil. Data waktu, data profile, segala macam gitu ya. Preferensi kalian suka beli sepatu, abis ini dia akan langsung tawarin kayak sugestinya adalah, oh ini beli tas, beli baju. Jadi semua itu akan disimpan untuk menghasilkan itu. Nah, kemudian akan ada data warehouse gitu ya yang akan mengolah itu jadi lebih structured data. Nah, habis itu ya data analis, business user, management bisa data analis akan mengolah itu supaya business user dan management bisa melihat gitu ya insights dan visualisasi yang udah dibuat gitu. Jadi ada beberapa tim yang akan terlibat dari sebelum itu gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dibilang ya istilahnya dari tengah ada yang ini kuadrannya ke bisnis, ada yang kuadrannya lebih ke arah big data-nya. Ini semakin granular lah istilahnya untuk yang ke arah big data-nya, seperti itu. Nah, kita mau belajar lagi lebih deep dive ya tentang tipe-tipe analytics-nya. Bahwa the fundamental difference of
data science dan data analytics juga di sisi bahwa memang data analytics data analytics akan fokus di sini, descriptive analytics dan diagnostic analysis. Dan ketika kita ngomongin data science itu akan lebih ngomongin algoritma and programming untuk mempredik ya dan prescribe atau membuat apa yang harus mencapai itu tuh gimana caranya. Jadi ini lebih advance lagi dan ini akan melibatkan ke depannya ya machine learning sama AI gitu ya. So this is kita akan coba lihat kupas satu-satu gitu ya. Mengenai kayak dari descriptive itu what happened, diagnostic itu why does this happen, predictive juga apa yang akan terjadi, prescriptive itu justru bagaimana kita mau melakukan itu gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah descriptive analytics ya. Descriptive itu intinya kita menganalisis apa yang terjadi di past gitu ya. Contoh kasusnya misalnya kalian kerja di e-commerce, terus kalian mau tahu oke, gimana ya performance bulan Januari sampai Juli gitu misalnya. Jadi itu kalian akan kumpulkan datanya, itu udah ada finding, udah ada faktanya, udah ada datanya, kalian akan summarize gitu ya. Dan kalian buat report. Nah, itulah yang namanya tadi data mining. Jadi kita gali gitu ya datanya apa, harus diapain gitu ya. Nah, itu toolsnya banyak, bisa pakai Excel, SPSS sama MATLAB itu yang contoh mungkin yang kalian juga awam ya kalau yang engineering atau belajar statistik atau math gitu ya di kuliah. Tapi bisa juga berupa yang lain kayak SQL gitu ya, tarik data, kemudian bikin tabel dan lain-lain. Jadi contohnya adalah report company gitu ya. Itu udah terjadi di past gitu ya. Teman-teman summarize, nih present, inilah performance kita. Selesai, titik sampai di situ. Itu descriptive analytics gitu ya. Jadi ada peran data analis di mana kita akan melakukan hal-hal yang seperti ini. Jadi tarik report, ngasilin report, dan gitu ya, selesai. Ada juga yang kayak gitu. Nah, tapi tidak cuma sampai di situ gitu ya. Diagnostic analytics itu analisis adalah satu tahap di atasnya. Jadi nggak cuma understanding or identifying apa yang ada di past gitu ya. Tapi sebetulnya kita ngelihat apa sih root cause-nya, apa sih sebetulnya ya misalnya tadi, kenapa ada sales decline di bulan Januari gitu ya, kenapa turun sales-nya, ada apa gitu ya. Makanya banyak banget analisis yang bisa dilakukan di sini. Kita mau pakai korelasi kah, mau pakai causal relationship kah gitu ya. Ini yang kita harus pakai gitu ya untuk bisa memprovide actionable insights. Jadi tekniknya banyak gitu ya, bisa tadi berupa data mining, data discovery, tapi bisa juga korelasi gitu ya. Drill down ini juga bahkan kita bisa tanya sama stakeholders lain, kayak misalnya, kenapa ya datanya seperti ini, lalu kita ke sales gitu ya. Dari sales, nanti teman-teman di sales kayak ngasih tahu, enggak kok, nggak ada apa-apa, nanti kita ke marketing. Ke marketing ternyata, oh campaign ini kayak kurang works nih dari sisi marketing dan lain-lain. Jadi kita mau identify itu kenapa, why, sehingga kita bisa kasih insights gitu ya. Karena ini menghasilkan ini nih, makanya kita lain kali jangan begini. Nah itu biasanya tahap itu yang kita sebut dengan diagnostic analytics. Jadi itu juga bagian yang sangat penting gitu ya dalam keseharian sebagai data analis, karena jadinya adalah ketika kita ngomongin soal identifying why ya tentunya kita mengidentifikasi sebuah masalah ya, sebuah problem gitu ya. Ada problem statement yang kita harus buat dan gimana ya caranya kita untuk mencapai itu. Nah, itulah identifying gimana caranya ya dengan diagnostic analytics. Predictive analytics. Jadi predictive analytics ini predicting future outcomes. Jadi ini kita ngomongin soal probabilitas gitu ya, kayak event ini bisa terjadi karena apa gitu ya. Algoritmanya, ini kita udah ngomongin soal machine learning, jadi tools-nya udah misalnya berupa, misalnya kita pakai Python, pakai R gitu ya, karena udah bikin algoritma gitu ya. Jadi ini adalah prediksi atau, jadi belum tentu terjadi teman-teman. Kita sebut dengan data science segala macam, itu memang ya belum tentu terjadi, tapi kita mempredik gitu ya, probabilitasnya apa gitu. Jadi ya contohnya ini beberapa contohnya ya, misalnya nih ya promotional campaign, identifying target audience gitu ya, weather prediction bahkan, terus product recommender. Jadi kalau kalian habis beli barang di e-commerce tiba-tiba ada nih beli ini lagi tambahan yang cocok sama ini nih gitu ya. Ini kalau kamu pakai tas ini bagus nih kalau pakai dompet ini juga. Nah yang kayak gitu-gitu itu predictive analysis ya. Mungkin banget nih kayaknya orang ini bakal beli gitu. Jadi itu yang contoh penggunaannya gitu ya.
Nah, kalau kita ngomongin soal prescriptive analytics, itu provides the solution-nya apa, gitu ya. It creates the update relationship, dan itu ya udah ujung-ujungnya lah ya, udah paling paling topnya gitu ya. Tadi ketika kita ngomongin soal yang tadi udah ngasih saran dan lain-lain, nah itu kita udah ngomongin prescriptive analytics nih, gitu. Jadi kita ngasih sarannya berupa apa. Nah ini jadinya dia akan menilai terus. Jadi ini udah karena ngomongnya machine learning ya dia akan learning sendiri, algoritmanya itu akan bergerak sendiri gitu ya, mempelajari oh customer behavior ini kalau misalnya dia tadi ya beli apa, nah itu tuh dia pelajarin sendiri dan dia akan membuat analisis sendiri bahkan dia sampai bisa apa ya ngasih rekomendasi gitu ya tentang apa yang harusnya terjadi. Nah inilah yang sebenarnya udah paling top-topnya karena istilahnya udah nggak perlu peran manusia lagi untuk melakukan itu gitu ya. Jadi memang istilahnya ya yang namanya analytics ini ya istilahnya membantu kita untuk melakukan itu tanpa perlu melakukan itu secara manual gitu kan ya. Nah ini kita sebut sebagai preskriptif kan kalau misalnya kita ngomongin soal obat gitu ya kan prescription itu kan resep ya dari dokter gitu ya. Nah ini ya sama kita kayak dikasih nih rekomendasinya ini gitu. Kurang lebih itu teman-teman, kita beralih dari kita ngomongin soal jenis-jenis analytics, sekarang kita ngomongin soal database gitu ya. Mungkin ini hal yang teman-teman sering banget dengar, database gitu ya. Intinya database itu repositori ya kumpulan gitu ya, kumpulan informasi, kumpulan data. Untuk apa? Untuk ya kalau misalnya di sini dibilangnya running certain functions in organization. Jadi database ini bisa misalnya database sales, database marketing gitu ya, database HR gitu ya. Jadi database ini menyimpan data-data atau kumpulan data-data bisa berupa tabelnya nggak cuma harus satu, tabelnya bisa banyak gitu ya dan sangat possible untuk bisa kita searching di sana karena saking datanya banyak untuk atau gimana sih caranya untuk memanggil data dari database yang sekumpulan yang banyak sekali itu. Nah, itulah yang kita pelajari sebagai data analytics gitu ya. Jadi kita nggak mau nih ngambil semua data dari database buat apa. Nah, gimana caranya kita bisa coba ngambil data yang kita perlukan. Nah, itu adalah salah satu yang kita perlu pelajari juga gitu ya. Jadi ujung-ujungnya tetap sama, answering problems, answering business questions untuk menghasilkan insights. Gitu. Oke, konsep data warehousing, gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal server, gitu ya. Ini bayangin kayak ya server itu kayak kumpulan paling besarnya, gitu ya. Dan di dalam server satu company itu, misalnya let's say ada AWS lah ya, Amazon itu menyediakan server gitu ya. Nah, server ini akan menyimpan banyak sekali database. Database itu tadi yang aku bisa bilang, database-nya itu bisa dipecah-pecah tuh, database sales, database marketing, dan lain-lain. Jadi database-nya bisa banyak sekali. Di dalam database sendiri akan ada banyak banget tabel, gitu ya. Di dalam tabel ada lagi kolom, dalam kolom ada rows. Jadi ini adalah hierarkinya gitu ya dari kumpulan yang paling besarnya kita namakan server dalam satu server satu company gitu ya. Company teman-teman punya satu server yang sama atau bahkan bisa punya berapa server kalau company udah gede ya. Kemudian di dalamnya ada beberapa database, di dalam database ada tabel, dalam tabel ada row, kolom dan rows atau baris gitu ya. Ini adalah secara granularnya kalau kita lihat gitu. Nah, kalau misalnya dari data warehousing sendiri, apa sih sebetulnya yang disebut gitu ya, sebagai data warehousing? Nah, ini sebenarnya yang aku bilang dari yang paling granular sampai yang istilahnya paling apa ya? Ini yang daerah kita lah. Kita ini udah di daerah sini. Jadi di paling kanan ini adalah perannya data analyst itu ada di sisi ini, ada di sisi sini. Sedangkan kalau misalnya yang di sini ya peran data engineer gitu ya. Jadi mereka akan ngambilin data dari data sources, entah itu data operasional lah, entah itu data dari apps lah, itu bisa dari apa aja. Terus kita sebut istilahnya areanya namanya staging. Jadi staging itu tempat di mana kayak itu data akan dikumpulin gitu ya. Kemudian disitulah sebenarnya kayak istilahnya semua data-data yang raw, yang istilahnya mungkin berantakan dan lain-lain ini lagi coba nih dikumpulin, coba di apa ya, otomatis dirapihin ini di area staging dulu nih, gitu ya. Nah kemudian di warehouse, istilahnya yang disebut warehouse gitu ya, itu bisa habis itu dari staging, di summary gitu ya, datanya jadi
Teman-teman jangan bayangin, itu kan banyak banget ya datanya. Kadang data analis itu cuma perlu data summary gitu ya, atau kadang butuh raw data. Nah, yang kita sebut dengan itu, kenapa kadang kita cuma butuh data summary atau raw data? Kalau teman-teman tahu gitu ya nanti konsep si SQL itu sendiri itu kan berbayar ya teman-teman. Dulu aku juga pas lagi kerja di limit gitu ya, sehari minimal, pokoknya sebulan deh, kayak minimal $1.000 atau $10.000 gitu. Jadi kalau udah lebih dari situ kayak dimarahin gitu ya. Lu query kebanyakan nih, ada yang salah nih gitu. Jadi itu tuh bayar teman-teman. Bayangin kalau misalnya $10.000 itu udah 100 juta gitu ya. Untuk cuma narik data loh. Jadi penyimpanan dan penarikan data itu mahal sekali gitu ya. Makanya ketika kita ngomongin soal kenapa data analis cuma punya akses ke data yang sebetulnya kayak udah istilahnya udah dirapihin dan dari segi jumlah dan granularity, kalau misalnya kita ngomongin granularity ya, dia banyak bangetnya itu ada di istilahnya di awal-awal supaya kita juga nggak kita karena kita nggak perlu mengquery yang seperti itu gitu ya, dan itu memang mahal. Jadi cara di limitnya adalah dengan seperti itu. Jadi ada data warehouse yang disinilah dilakukan, dan ya ada yang dirapihin gitu ya raw datanya. Dan teman-teman data warehousing itu memastikan bahwa setiap hari bahkan kayak ada yang apa ya istilahnya, bahkan sampai ada kayak shift-shiftnya gitu ya, yang ngecek subuh-subuh, yang ngecek siang-siang, yang ngecek malam-malam gitu ya, bahwa semuanya ini berlangsung dengan optimal. Jadi istilahnya jangan sampai nih data dari aplikasi ini berhenti, mandek, nggak jalan gitu ya, untuk berapa menit aja, wah itu udah langsung jadi kejadian yang kayak istilahnya langsung satu company itu dikasih tahu yang kayak ini nggak bisa, udah nggak berjalan nih, misalnya dapat datanya selama 1 jam, itu tuh udah major trouble dalam satu company gitu ya. Jadi sebesar itu peran data, dan peran kita adalah menyampaikan, menganalyze yang data yang udah lebih structured itu untuk jadi something yang untuk reporting, untuk data mining dari data analytics gitu. Jadi ini kira-kira kayak konsep dari data warehousing itu sendiri gitu ya, dari awal sampai bisa dicerna gitu ya, dilihat sama users seperti itu. Oke, ketika kita ngomongin soal database gitu ya, nah gimana caranya kita bisa menyatukan atau menggabungkan antar database gitu ya. Nah inilah yang istilah yang kita sebut sebagai primary key gitu ya, atau PK gitu ya. Jadi primary key ini mengidentifikasi setiap baris di dalam suatu tabel. Nah, maksudnya gimana nih? Maksudnya gini, kalau teman-teman kan, misalnya teman-teman mahasiswa gitu ya, pasti teman-teman punya nomor induk mahasiswa gitu ya, atau teman-teman punya KTP, pasti nomor KTP teman-teman nggak ada yang sama gitu ya, satu dengan yang lain. Nah, itulah yang namanya primary key gitu ya. Nomor KTP teman-teman nggak akan ada duanya nggak akan ada satupun orang di Indonesia ini yang punya nomor KTP sama gitu ya. Nah, inilah yang sebetulnya yang kita sebut dengan primary key. Itu mengidentifikasi, jadi teman-teman ini diidentifikasi dengan apa? Istilahnya yang paling unik gitu ya. Oh, udah KTP itu udah pasti identifikasi cuma satu gitu ya. Nah, makanya kalau misalnya di sini berarti student ID si primary key-nya. Nah, apa fungsinya? Setiap tabel harus ada primary key. Untuk apa? Untuk bisa kita ngegabungin dan ngegabungin antar tabel. Istilahnya kalau misalnya kita cuma tahu data sales, tanpa kita tahu itu salesnya dari merchant siapa, terus customer yang beli siapa, itu kalau misalnya kita nggak punya data itu cuma akan jadi angka gitu ya. Kita nggak bisa analyze apa-apa. Nah, jadi kenapa istilah primary key dalam istilahnya relational database itu jadi penting. Kenapa disebut relational ya? Karena istilahnya databases ini kayak yang tadi di slide sebelumnya ya, ini tuh saling berhubungan gitu ya. Dan gimana caranya kita untuk menggabungkan antar tabel ini? Ya dengan primary key gitu. Jadi paham ya teman-teman konsepnya? Jadi primary key ini yang akan kita gabungkan gitu ya. Nanti cara ngegabung ini ya, oh ini ada nomor mahasiswa, ini ada nomor mahasiswa. Nah, istilahnya kalau teman-teman udah tahu soal VLOOKUP di Excel, nah kita lihat si primary key-nya dulu gitu ya. Kita gabungkan sama primary key lain. Habis itu kita baru bisa mendapatkan nih, oh ini si nomor mahasiswa 40 yang namanya Ridwan Gani ini, kode matkulnya
PB001 gitu ya. Jadi kita bisa menggabungkan ke dalam satu tabel gitu ya dengan menggunakan ini. Nah ini harus ada, kalau enggak kita nggak bisa identify gitu ya setiap rekor di dalam tabelnya. Kurang lebih seperti itu. Nah ini cycle-nya data analytics ya. Tadi kita udah sempat mention soal, kita udah belajar soal database gitu ya. Kita udah belajar beberapa tipe analytics. Nah sekarang kita mulai go into deep di cycle-nya. Cycle di dalam data analytics gitu ya. Jadi sebenarnya dari mana sih sebetulnya kita harus mulai melakukan ini gitu ya. Nah pertamanya pastinya discovery, gitu ya. Discovery problemnya itu apa? Ya resources-nya, business problems-nya, segala macam ini dari tahap discovery di sini. Kemudian data preparation ya. Kita sebutnya adalah extract, load, dan transform. Nah kenapa kita sebutnya ini? Istilahnya ETL, biasanya disebut ETL, kita preparation untuk bisa menyiapkan data itu supaya kita bisa analisis lebih baik lagi gitu. Kemudian kadang-kadang ini bukan something yang harus berurutan kadang teman-teman. Kadang kita istilahnya kita pakai, misalnya kita pakai tools lain, kita pakai Tableau untuk melihat bahwa ini beneran nggak ya terjadi, kita cepat-cepat buat analisis cepat-cepat, oh kayaknya ini bisa nih. Nah, habis itu kita balik lagi. Jadi ini tuh bukan something yang langsung gitu ya 1 sampai 6 gitu ya, tapi kadang itu ada istilahnya kayak dari 1 udah sampai 4 kayaknya ada yang salah deh. Kita balik lagi ke 1 lagi, terus kedua lagi, ketiga lagi. Jadi kadang ada iterasinya kayak gitu ya. Ini bukan something yang kayak sekali jalan terus selesai gitu. Oke, jadi ini untuk menggambarkan aja ke teman-teman. Jadi setelah di planning gitu ya, kita mau bikin apa sih gitu ya dari analisis data ini. Baru kita bikin model. Nah, apa sih yang disebut model ya? Model itu bisa berupa apa aja ya? Bisa istilahnya kita udah bikin, kita mau analisis dalam bentuk apa? Korelasi segala macam. Nah, kita bikin modelnya. Habis itu baru communicate results dan istilahnya ya kita deliver gitu ya, reports-nya segala macam. Nah, ini penting juga teman-teman untuk biasanya kita selalu punya technical documents as a data analyst. Karena analisis kita itu nggak cuma dibaca sama kita, gitu ya. Dulu aku punya dokumentasi betul-betul satu docs ataupun Excel gitu ya, yang benar-benar nyimpan analisis apa aja yang pernah dilakuin, gitu ya. Bahkan semua contekan kodenya, segala macam, itu harus lengkap gitu semuanya. Jadi mulai dari, kita sebutnya juga bisa ada yang kayak disebutnya PRD gitu ya, Product Requirement Document gitu ya, atau kalau misalnya di data juga bentuknya kurang lebih sama gitu ya. Kita benar-benar bentuk dari kenapa kita melakukan analisis ini, sampai hasilnya seperti apa, gagal atau berhasilnya itu semua harus ada. Dan itu istilahnya kita sebar ke seluruh company gitu ya, nggak cuma di-keep buat kita aja. Jadi itu juga ada peran komunikasi di sana seperti itu. Supaya apa? Supaya teman-teman yang pelajarin ini hal yang sama di dalam 3 bulan ke depan atau 6 bulan atau bahkan 1 tahun ke depan bisa nge-refer back gitu. Refer lagi kayak, oh si ini udah pernah ngelakuin analisis ini nih, gimana ya hasilnya gitu. Supaya kalau ada kesalahan nggak terulang lagi dan lain sebagainya. Gitu. Oke, jadi ini gambaran sederhananya ya dari prosesan data analytics yang tadi. Jadi the first is actually ya knowing the business question itself gitu ya. Business questions ya berarti bukan cuma sekedar teman-teman apa namanya istilahnya dapat kadang-kadang itu tuh bukan something yang dikasih tahu. Kadang-kadang kita harus nyari sendiri problem yang harus di-solve apa teman-teman. Itu yang menurutku juga unik gitu ya. Kadang kita juga sebagai data analyst tuh ada waktu-waktu di mana kayak kok ini nggak dikasih problems apa-apa ya. Nah, there is the point where you actually can explore apa aja sih sebetulnya yang aku bisa explore ya untuk menghasilkan insight. Nah, kadang itu juga bisa tanya ke diri sendiri gitu ya. Gimana caranya? And questions, kemudian gimana cara kita getting data, exploring data tadi, preparing, analyzing sampai bisa present the findings atau kita sebutnya data visualization gitu ya. Oke, kita akan lihat satu-satu gitu ya teman-teman tentang proses ini dari awal sampai akhirnya. Oke, jadi kita ke yang pertama ya, which is the business question, gitu ya. Business question, mungkin kedengarannya simple gitu ya. It could be like business question atau defining the problem statement, gitu ya. Intinya
kalau teman-teman udah pernah riset juga, pastinya sebagai mahasiswa teman-teman pernah melakukan riset ya. Riset itu kan pasti ada datanya gitu ya, ada metodenya. Pasti kan mulainya dari identifikasi masalah gitu ya. Kemudian kita cari literaturnya gitu ya, biasanya teori ya teman-teman bab 2 skripsi. Habis itu kita tahu metodologinya gitu ya. Nah, ini mirip seperti itu sebetulnya. Kita tahu dulu questions-nya apa, lalu kita coba cari kayak metodenya yang cocok apa sih gitu. Metode yang cocok sampai ke ending-nya gimana. Jadi penting banget untuk selalu yang kayak tadi aku bilangnya, punya dokumentasi yang benar-benar kayak karena kalau misalnya ketika kita udah stuck, kita refer lagi kayak ini beneran nggak ya yang gue kerjain itu menjawab business question nggak gitu ya. Jadi itu perlu di planning dari awal. Gitu. It includes defining the problem, objektifnya apa. Jadi ketika ngelakuin sebuah data project itu harus ada objektif yang jelas gitu ya. Abis itu solusinya butuhnya apa dari segi bisnis perspektif gitu. Kenapa? Karena justru dari pertanyaan itu menjadi pertanyaan datanya apa nanti, kita nanti dapat answer dari pengolahan data, baru akhirnya balik lagi ke business answer gitu ya. Nah dari sinilah kenapa pentingnya perencanaan dari awal ya. Kalau teman-teman deskripsi juga kan pasti perencanaannya banyak kan di awal. Nah sebenarnya data analis juga sama gitu ya, nggak selalu melulu cuma nge-coding, narik data, dan lain-lain, tapi juga perlu perencanaan yang tepat gitu ya, untuk mendapatkan end result yang baik. Nah, jadi gimana caranya ya, atau apa sih sebetulnya yang disebut sebagai good problem statement gitu ya. Problem statement itu harus cukup, pertama limited in scope. Dalam arti kita nggak bisa bikin problem statement yang terlalu umum. Misalnya kalau kalian misalnya dulu ya ketika aku kerja di Gojek, aku nggak bisa main bikin scope bahwa gimana caranya kayak peningkatan sales. Itu banyak banget tuh sebetulnya pertanyaan yang bisa timbul dari itu kayak sales apa? Sales GoFood, sales Gojek. Sales Gojeknya Gojek yang apa nih? Misalnya kayak mau GoSend, mau GoCar. Itu udah satu doang gitu ya. Produk apa gitu ya. Habis itu jadi memunculkan begitu banyak, kalau sampai itu memunculkan begitu banyak pertanyaan susulan, nah itu berarti udah salah gitu ya. Jadi harus spesifik itu dan spesifik enough to be solvable. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah yang kayak misalnya kayak ya tiba-tiba gimana caranya menyelesaikan ya dari data yang ada untuk misalnya driver Gojek supaya nggak pernah demo lagi or apa gitu ya yang nggak spesifik ke data yang kita punya gitu yang nggak bisa gitu. Jadi kita harus bikin something yang very specific to become very solvable atau kita bisa selesaikan. Terus jangan sampai kita nggak menyelesaikan masalahnya, tapi malah menjawab masalah-masalah lain gitu. Itu juga bahaya dari problem statement. Kadang kita bikinnya kalau terlalu luas, kita jangan-jangan nggak menyelesaikan masalahnya, tapi justru yang lain-lain gitu ya. And then multiple solutions. Jadi yang tadi kita bisa menjawab beberapa kayak siapa ya, who, what, where, when, how, dan lain-lain gitu ya. Jadi harus spesifik. Misalnya kayak how might we, biasanya ini how might we statement ya untuk membuat problem statement. How might we? Terus habis itu di sini adalah misalnya increase sales gitu ya, meningkatkan penjualan. Dengan apa gitu ya? Dengan sosial media. Oke, targetnya berapa? 10% gitu ya. Dalam 3 bulan gitu ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa problem statement-nya cukup spesifik untuk bisa kita tahu, oh iya datanya gue harus ngambil apa, produknya apa, dengan apa gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi gimana sih caranya untuk membuat problem statement yang baik? Tentunya itu iteratif gitu ya. Teman-teman pasti harus ngomong sama orang-orang yang terlibat gitu ya. Dengan istilahnya, dengan bisnis itu ya sales, ya kalian harus ngomong sama sales manajernya. Ini penting nggak sih kalau gue nyelesain masalah ini gitu ya. Teman-teman tuh kadang kalau misalnya lagi harus explore problem statement sendiri, ya sebenarnya masalah itu kan ada di mana aja ya. Yang aku suka banget dari kerjaanku adalah aku nggak harus mendefine sendiri kayak kadang problem statement-nya apa, tapi kadang ketika ngobrol sama orang kayaknya ini harus di-improve deh gitu ya. Jadi misalnya ketika aku ngobrol sama sales atau account manager gitu ya, aku nggak bisa nih ngobrol sama kopi kenangan misalnya untuk naikin salesnya. Loh kenapa? Nggak punya datanya. Gitu ya. Padahal itu kan sesimpel itu ya. Nah itu dengan sesimpel itu kayak,
kok bisa nggak punya akses ke data? Oh, ternyata mereka ada limitasinya nih untuk akses ini, dan sebenarnya mereka butuhnya apa sih? Ngobrol gitu ya. Dari ngobrol itu, oh gue butuh data sales, gue butuh data month on month gitu ya. Sales kemarin berapa, sekarang berapa. Jadi gue tahu tren mereka paling tinggi bulan apa, campaign mereka di bulan itu apa, kenapa bisa tinggi, dan lain-lain. Jadi dari situ aja tuh banyak tuh requirement yang kita bisa bikin, sampai akhirnya jadilah aku waktu itu bikin dashboardnya bisa diakses sama seluruh account manager gitu ya. Jadi bahkan itu bukan muncul dari something yang kadang kayak datang ke kita. Kadang kita datang ke orang lain, ngobrol, muncul problem itu kita bisa selesaikan gitu ya. Tapi perlu ada problem yang baik yang kita perlu istilahnya kayak bikin dulu di awal. Kita tahu bahwa ketika kita bikin itu impactful. Jangan sampai kita kulik-kulik data tapi nggak mau berefek apa-apa. Gitu. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kedua, setelah tadinya mendefine apa gitu ya, istilahnya problemnya apa, tentunya next-nya harus diikuti dengan ya getting that data gitu ya. Kenapa bahkan sampai disebut get gitu ya. Nah, tadi karena seperti yang aku bilang, kita harus bisa nge-define, misalnya tadi kita mau analisis untuk meningkatkan sales di sosial media. Tentunya kita harus kumpulin data sales, itu pasti ya kan. Data sales dari mana gitu ya. Itu akan ada teman-teman akan berhadapan dengan banyak banget tables tentang sales dari berbagai macam penjuru gitu ya, bahkan ada yang rapi, ada yang enggak gitu ya. Terus harus pakai data yang mana nih? Ini getting the data juga tricky kadang gitu ya. Ini bahkan bisa berulang-ulang kali nih kayak dapat coba dianalisis salah balik lagi gitu ya. Jadi harus dilakukan apa ya istilahnya kita juga ngecek gitu ya. Data acquisition, data wrangling berarti istilahnya kita memodifikasi datanya segala macam supaya kita tahu gitu ya, sampai bisa dianalisis dan dimodel. Jadi ini getting the data dulu nih yang sesuai dengan business requirements. Makanya penting tadi untuk punya atau bikin dokumentasi yang tahu objektifnya apa gitu ya, business requirements-nya apa, sampai datanya yang dibutuhin apa. Kadang aku tulis dulu di awal gitu ya, supaya ketika aku mau ambil data istilahnya nggak kemana-mana gitu. Aku fokus untuk oke, aku butuhnya data ini, aku akan ambil data itu gitu ya. Karena tadi pertama query mahal teman-teman, jadi kita harus memanfaatkan dengan baik gitu ya untuk pengolahan datanya, dan pastinya kita mau efektif dong. Semakin banyak scope yang kita ambil, belum tentu kadang insight-nya semakin baik gitu. Tapi kalau kita udah planning dari awal bahwa dengan data ini aku bisa menghasilkan ini, nah itu akan lebih terstruktur dan lebih cepat juga gitu. Nah, kemudian kita akan belajar sebentar ya soal tipe-tipe data gitu ya. Nah, mungkin ini teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum tahu, nggak apa-apa ikutin dulu aja, nanti akan lebih kebayang gitu ya. Nah, pertama itu ini ada beberapa tipe ya. Ini ada 3 sebenarnya. Sorry, kok aku kelewat. Oke, ini adalah structured data. Structured data berarti datanya itu diproses, disimpan, dan retrieve dengan format yang rapi, format yang sama gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang ya, kalau istilahnya tabel yang teman-teman udah biasa lihat gitu ya, mungkin di antara di pekerjaan, rata-rata pasti structure data deh gitu. Jadi antara misalnya tadi nomor NIK gitu ya, job, salaries, data sales yang sudah rapih gitu ya, yang teman-teman bisa langsung baca, oh ini 1 juta, 2 juta gitu. Nah itu adalah istilahnya itu structured gitu ya, kita bisa bilang itu structured data. Nah, tapi sebenarnya ya, berdasarkan ini juga 80% dari business data itu sebenarnya unstructured gitu ya. Data unstructured itu bisa apa aja, tapi intinya adalah nggak ada formnya atau nggak ada structure-nya. Jadi structure-nya itu bisa beda-beda teman-teman. Nah, istilahnya tuh kalau misalnya di dalam kenapa data analyst banyak melakukan cleaning atau cleansing gitu ya, ya karena datanya itu kadang gabungan gitu ya, kadang gabungan teks sama angka sama segala macam gitu ya. Jadi itu tuh benar-benar kadang harus satu-satu gitu ya. Dulu pas aku lagi kerja, aku pernah kerjaanku di awal-awal itu benar-benar ngebenerin data ratusan ribu rows gitu ya, benar-benar menerjemahkan dari yang unstructured ini ke dalam
longitude inilah apa namanya maps gitu ya, data maps gitu. Jadi titik-titik. Jadi dari alamat yang nggak ada strukturnya, istilahnya teman-teman bisa nulis Jakarta, bisa nulis Jakbar, bisa nulis pokoknya datanya itu bisa apa aja, itu kan nggak terstruktur ya, tapi harus mengubah itu jadi something yang terstruktur. Nah, itu PR banget. Dan itu bagian terbesar sebenarnya yang kadang apa ya, kadang menyebalkan gitu ya, tapi needed gitu ya, needed untuk sebetulnya untuk bisa menghasilkan something yang baik gitu. Nah, itu salah satu tipe unstructured data. Makanya kalau teman-teman lihat di sini email itu bentuknya bisa banyak banget. Comments, kalau dulu comments di reviews or comments di e-commerce, nah itu unstructured data. Karena kadang ada orang yang ngasih bintang 5 tapi komennya jelek banget, ada yang ngasih bintang 1 komennya bagus banget. Jadi dulu aku juga sempat kayak ada yang apa ya, ada part of my life yang juga ngeliatin itu sungguh unstructured, tapi sebetulnya bisa dapat insight juga dari unstructured data gitu ya. Jadi ini kadang kita juga harus ngulik-ngulik yang kayak gini. And then the last part ya semi-structured data. Jadi bisa containing both structured and unstructured data. Itu kita bisa bilang ya CSV or JSON gitu ya. Ini beberapa tipe data, kemudian kita look into, mungkin ini yang teman-teman lebih kebayang, qualitative and quantitative. Qualitative tentunya klasifikasinya itu bergantung kepada atribut atau properti, sedangkan kalau misalnya quantitative seperti yang teman-teman udah tahu pasti numerical gitu ya. Rata-rata kalau kita ngomongin soal properties, it's unstructured, kayak tadi misalnya review customer di e-commerce, it's unstructured, nggak tahu mereka akan nulis apa aja segala macam, cannot be computed gitu ya. Tapi itu bisa develop initial understanding. Kalau teman-teman baca segala macam bisa tahu, oh bener juga ini harus seperti ini gitu. Jadi kadang ada part di mana biasanya tim riset kalau di startup biasanya ngelakuinnya lebih ke arah qualitative. Juga ada part qualitative yang harus dilakukan karena itu develop understanding kadang untuk mendefinisikan problemnya apa. Kemudian quantitative gitu ya, itu harus bisa numerical, ya data sales segala macam, salary semua numerical, structured, it's all about how much or how many, bisa dibuat statistiknya, numbers-nya gitu ya, dan it recommends the final course of action. Data kualitatif ya seperti yang kalian tahu bisa diambil dari wawancara dan lain-lain. Quantitative ya kita udah bisa akses langsung di big data gitu ya. So butuh yang mana? Butuh dua-duanya. Jadi nggak tentu sebagai data analis kita akan heavy banget di quantitative, that's for sure. Tapi kadang ada part di mana kita nggak bisa melupakan juga yang kualitatif ketika kita tadi misalnya melakukan diagnostic analysis kayak gitu. Dan ini lebih detailnya lagi, type of data yang tadi ada 2, teman-teman, which is pertama adalah quantitative dan kedua qualitative. Nah, ini ada pembagian lagi. Quantitative itu apa? Nah, ini ya contohnya. Quantitative itu bisa dibagi 2, yaitu discrete sama continuous. Nah, discrete, contohnya number of items gitu ya. Number of items itu tuh handphone kalian ya 1 gitu ya. Nggak bisa 1,5 gitu. Sedangkan kalau continuous itu bisa dibagi lagi jadi tinggiku 165,5. Nah, itu misalnya. Jadi itu bisa ada komanya segala macam, it's continuous. Bisa bisa di broken down istilahnya. Itu bisa berupa apa? Bisa berupa rasio, bisa berupa interval waktu gitu ya. Nah, ini contohnya ya. Nah, kemudian kalau misalnya qualitative itu apa? Tadi ya, categorical. Nah, itu bisa berupa nominal sama ordinal. Ordinal itu bisa order of values kalau teman-teman suka isi NPS atau feedback survey gitu ya, ngisinya kan antara 1 atau sampai 5 itu very sangat puas, 1 itu tidak puas, jadi itu dari range-nya gitu ya, ordinal untuk menggambarkan something yang sebetulnya kualitatif. Gimana caranya kita mengubah kualitatif jadi kuantitatif ya dengan ini gitu ya. Kemudian kalau nominal ya naming variables tadi ya, misalnya ya rambut hitam, rambut coklat, dan lain-lain. Jadi kategorikal, tapi kita bisa mengubah something yang kualitatif itu jadi kuantitatif dengan tadi ordinal tadi. Makanya kenapa survei rata-rata pakai range gitu ya, itu mencoba untuk mengubah yang sebenarnya kualitatif, yaitu pendapat, menjadi something yang kuantitatif. Gitu.
So, and then the next yang kita harus lakukan tadi ya, kita udah belajar soal tipe data, karena datanya beda-beda, harus dilakukan yang namanya cleaning gitu ya. Duplikasi segala macam kita harus buat istilahnya formatnya itu jadi lebih baik untuk bisa diproses gitu ya. Kenapa? Karena kita harus transform itu supaya dia bisa lebih bisa lagi digunakan dan dieksplor untuk menghasilkan insight-insight gitu ya. Kemudian tadi prepare data includes working with structured data, includes unstructured data juga gitu ya. Jadi kita akan mengintegrasi ini dengan kita bisa pakai banyak tools di sini. Exploring, preparing data. Kalau misalnya data setnya kecil, kita bisa pakai Excel, ya kan? Kita bisa pakai Google Sheets gitu ya. Jadi ketika kita udah working, preparing data yang kita ngomongin soal millions of rows, jutaan baris, makanya kita butuh yang namanya Python, yang namanya SQL, yang namanya R, karena kita udah nggak bisa pakai ya istilahnya Excel dan juga Sheets punya limitations untuk melakukan itu semua. Jadi kita harus pakai tools and softwares untuk mentransformasi data untuk kita prepare. Nah, makanya sebetulnya where the technicalities itu ada mulai di sini nih. Kalau tadi kita ngomongin soal bisnis itu, business problem dan understanding itu masih berupa istilahnya business acumen ya. Kita mampu untuk nge-frame satu problem jadi something yang logical yang bisa di-solve. Nah, PR keduanya adalah bagian teknikalnya nih gitu ya. Gimana caranya kita bisa memanipulasi data untuk jadi something yang kita bisa analisis. Gitu. Nah, aku pengen kenalin istilah ini ke teman-teman. Kenapa? Karena ini penting banget gitu ya. Kita sebutnya garbage in, garbage out. Nah, apa tuh maksudnya ya? Ya seperti yang teman-teman lihat di sini ya, kalau misalnya datanya yang kita masukin itu jelek, nggak clean, nggak bersih gitu ya, terus kita analisis, ya of course hasilnya ya jelek gitu ya. Ini istilah yang sering banget dipakai, teman-teman bisa googling sendiri di area perdata-dataan gitu ya. Banyak meme yang ngomong kalau, aduh sebenarnya data analisis itu paling nyebelinnya di bagian cleaning memang kadang. Karena ya mau nggak mau kita harus cleaning data itu supaya ya hasilnya juga bagus gitu. Karena kalau nggak ya percuma gitu ya. Kita ngasilin analisis yang data atau hasil outputnya kurang baik gitu ya. Jadi this is why kita harus punya kemampuan yang baik dalam cleaning, nggak cuma dianalisis tapi bahkan cleaningnya dari sisi awalnya. Kenapa setiap tahapannya matters, supaya jangan sampai kita ngasilin analisis yang salah gitu. Karena kalau analisisnya salah fatal banget teman-teman. Karena impact kalian, apalagi kalau misalnya kalian kerja di tech startup gitu ya, decision yang kalian buat, misalnya nih kalian ngolah datanya salah, kalian nggak keluarin outlier-nya gitu ya, jadi kalian masukin data-data yang salah, terus tiba-tiba keluar, oh performance di luar Jakarta lebih bagus daripada Jakarta gitu, padahal sebaliknya kenyataannya gitu ya. Jadi kan itu of course ngaruh banget ke arah istilahnya ya decision-nya gitu ya. Oh, kita berarti harus fokus di mana Jakarta nih dengan metode yang ini. Padahal yang perlu dikembangin yang di luar Jakarta misalnya. Nah, itu kan ngaco banget ya teman-teman. Nah, jangan sampai itu yang keluar gitu ya. Jangan sampai impact yang diciptakan salah malah gitu. Makanya kita sebutnya garbage in, garbage out. Nah, seperti yang aku bilang, nggak bisa jauh-jauh ya ketika kita ngomongin data analytics, kita nggak bisa jauh-jauh dari yang namanya statistical parameters. Mungkin teman-teman udah banyak belajar sih. Ada teman-teman yang mungkin familiar, ada yang mungkin tidak. Tapi ini cuman simple aja teman-teman. Kita pastinya perlu measures of frequency, count, dan lain-lain gitu ya. Kemudian central tendency, soal mean, median, mode, dispersion or variation. Kita harus tahu konsep standard deviation, bell curve, dan lain-lain, interquartile range. Supaya kita tahu spread-nya, supaya kita tahu variasinya, jadi kita tahu outliers-nya, atau istilahnya outliers itu ya data yang menclok di ujung sendiri gitu ya, yang nggak nyambung sebenarnya tapi tiba-tiba muncul aja gitu. Nah itu kemudian yang keempat adalah measures of position yang tadi ya dibilang soal percentile atau quartile ya, sebutnya quartile. Jadi kalau kita mau menormalisasi sebuah data gitu ya dengan menggunakan percentile ranks dan lain-lain. Jadi ini contohnya ya, interquartile ya beda. Third quartile, first quartile dikurangin nih jadinya interquartile. Teman-teman pasti pernah belajar sih ya. Nah, yang kita sebut sebagai outlier ini yang beda sendiri yang di luar ini, teman-teman. Jadi, nah data-data ini kadang kalau di-include,
bisa ngaruh bangetnya dalam arti mengacaukan mengacaukan sebuah uh, eksperimen gitu ya, kadang mengacaukan istilahnya kayak impact-nya segala macam itu karena kadang kita melibatkan si outlier ini yang mesti dibuang-buang ini gitu. Jadi kadang ini menandakan ada something yang salah gitu ya. Kenapa kok bisa ada outlier-nya? Bisa jadi something yang input juga kadang gitu ya, tapi biasanya itu kita tidak libatkan gitu ya dalam parameter ini. Nah, jadi ini juga satu yang biasanya ini bell curve, kalau teman-teman tahu normal distribution, kita sebut ini biasanya kita gunakan untuk hypothesis testing gitu ya. Jadi kalau ketika dia ada di regionnya adalah jauh gitu ya dari tengah, maka kita sebut ya itu tidak sesuai gitu ya, dengan hipotesis yang kita buat gitu. Jadi kita buatnya ini adalah null hypothesis gitu ya. Jadi semakin statistical hypothesis ini ya kita tes gitu ya supaya kita tahu apakah sebetulnya hipotesis kita itu benar atau salah gitu ya. Nah, ini juga pasti kita libatkan ketika kita belajar soal data analytics. Gitu. Nah, kemudian setelah kita cleaning dengan tadi statistical measures itu kita buangin data-data yang salah, kita rapihin datanya segala macam. Nah, habis itu baru kita bisa melakukan analisis gitu. Jadi panjang ya teman-teman tadi kalau kita harus ngulang lagi lumayan panjang memang, tapi ketika dikerjakan sebenarnya itu nggak itu memang sehari-hari yang memang ada yang harus lakukan gitu ya. Jadi tibalah ketika udah bersih segala macam datanya, bahkan kadang itu take days gitu ya untuk cuma mengumpulkan dan membersihkan dan lain-lain, sampai bisa akhirnya kita bisa analisis gitu ya. Kita bisa analisis pakai model apa, pakai analisis apa. Nah, kita biasanya ini bukan something yang kita langsung selesai gitu ya, tapi ini bisa aja berulang kayak, pas analisis kurang nih datanya, ngambil lagi datanya, setelah ngambil data di cleaning lagi segala macam, jadi itu berulang lagi. Jadi itu something yang nggak berhenti sampai di situ, tapi akan berulang kali gitu ya. Nah, jadi ini beberapa analisis teman-teman yang mungkin kalau pertama ini misalnya korelasi ya, kita nyari korelasi antar dua variabel. Jadi antara satu variabel dengan variabel yang lain, apakah sebetulnya berhubungan gitu ya. Nah, inilah fungsinya correlation analysis. Jadi positive correlation ya pastinya yang ini, yang satu gitu ya. Jadi kalau teman-teman lihat ya variabel yang ini naik, ya variabel yang ini juga naik gitu ya. This is perfect positive correlation, R kuadratnya 1 gitu ya. Jadi inilah yang kita sebut sebagai ya istilahnya kalau misalnya variabelnya naik ya pasti ini naik juga. Nah, ini sedangkan kebalikannya adalah perfect negative correlation yang R kuadratnya min 1, itu yang istilahnya yang satu turun ya pasti satu naik gitu ya. Jadi istilahnya kalau misalnya ini sama sekali kita bikin korelasi dan itu sama sekali tersebar gitu ya, nggak ada R-nya, ya berarti korelasinya 0 gitu ya. Nah, ini salah satu analisis yang sering banget dipakai gitu ya teman-teman ketika kita ngomongin soal ya istilahnya variabel ya, ada hubungannya nggak ya misalnya antara banyak sih sebenarnya antara misalnya NPS orang dengan sales gitu ya, misalnya korelasinya apa nih, NPS makin bagus, NPS itu Net Promoter Score, berarti semakin istilahnya survei yang membuktikan bahwa orang mau nih rekomendasiin kita gitu ya. Itu berhubungan langsung nggak dengan misalnya korelasi sales gitu ya. Nah, kita lihat, ternyata R kuadratnya 0,9 nih, berarti oke, high likely begitu nih gitu. Jadi berarti orang yang belanja banyak, berarti more likely untuk ngasih skor NPS lebih tinggi. Misalnya, itu contoh ya. Jadi kenapa ini penting ya? Karena kalau misalnya kita ngelihat bahwa ternyata tidak ada korelasinya ya kita harus nyari lagi nih kayak oke, ini nggak ada korelasinya nih, berarti analisis apa lagi nih yang kita harus lakukan, atau hypothesis testing apa yang kita harus lakukan, atau kita perlu A/B testing dan lain-lain gitu ya. Jadi ini juga salah satu yang paling sering dipakai dan mungkin teman-teman juga sering pakai pas lagi di kuliah atau pas lagi belajar gitu ya. Dan next-nya adalah clustering analysis. Ini salah satu yang sering dipakai di R. R Studio itu banyak dipakai sebetulnya ketika kita ngomongin R programming language untuk statistik ya.
Jadi clustering, aku pernah ngelakuin ini namanya K-means clustering gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya konteksnya adalah membagi populasi gitu ya. Kalau teman-teman dulu mungkin kalau di sekitar kantornya gitu ya atau kampusnya ada warung-warung yang bayarnya pakai GoPay gitu ya. Dulu di clusteringnya itu pakai data analisis kayak gini teman-teman. Jadi berapa titik yang ada di Jakarta gitu ya. Kita kelompokin berdasarkan misalnya per 30 per 30 per 30 gitu ya. Jadi ini dari kumpulan misalnya cuma titik-titik ini tahu densitasnya, tahu kira-kira kita bisa bentuk jadi kalau cluster itu kan kayak kelompok ya. Jadi oh ini nih mirip dengan yang sebelah-sebelahnya nih sampai sejauh mana gitu. Jadi kita bisa istilahnya kita clustering jadi kelompok-kelompok. Nah itulah yang kita sebut sebagai POI atau point of interest gitu. Jadi clustering ini membagi populasi dan populasinya ini yang ada dalam populasi A, B, dan C. Yang A ya pasti antara A akan antara sama lokasinya gitu ya atau jenisnya. Jadi untuk membagi-bagi supaya kita lebih gampang untuk monitoring dan lain-lain gitu ya. Jadi itulah untuk clustering analysis. Contohnya. Nah, exploratory data analysis (EDA) yang kita akan belajar pakai ini di Python juga nanti ya kalau di RevoYou. Itu approach untuk sama men-summarize gitu ya. Jadi kita melakukan modeling segala macam menggunakan yang namanya exploratory data analysis. Gitu ya. Kita ngambil sampel dari populasi, kemudian dieksplor gitu ya. Jadi ada probabilitas di sana sampai kita bisa menghasilkan istilahnya conclusion-nya gitu. Jadi disinilah dimana kayak tadi peran statistik jadi penting dan kita istilahnya ini membantu untuk menghasilkan satu konklusi gitu ya mengenai sebuah populasi gitu. Jadi ini misalnya hypothesis testing ya pasti di follow up dengan ini juga. Jadi it's an approach untuk men-summarize their main characteristics ini yang di sini gitu ya. Oke. Jadi ini beberapa teman-teman. Nah, tapi perlu adanya ini apa ya istilahnya? Ini did you read my paper on confirmation bias? Ya, tapi aku cuma mau membuktikan apa yang aku udah tahu gitu ya. Nah, ini bahaya teman-teman. Jadi salah satu bahaya dari data analytics is actually bias. Jadi bias itu apa? Ya teman-teman mungkin udah tahu ya. Bias itu prejudice atau tendensi atau kita udah punya apa ya mindset bahwa kalau kayak gini pasti kayak gini nih gitu ya. Nah di data juga sering kayak gitu. Kita udah tahu gitu ya mungkin kayak kita udah selama ini nge-analyze data selama I don't know misalnya 1 tahun terakhir gitu ya. Udah pasti misalnya di bulan Agustus itu prejudisnya ya. Udah pasti kalau misalnya di bulan Juli Agustus ketika Lebaran sales itu turun. Itu udah pasti gitu. Itu selama ini emang biasanya terjadi kayak gitu teman-teman. Mau di industri apapun ya biasanya. Actually kalau FMCG naik sih, tapi kalau misalnya dulu di beberapa industri services gitu ya, itu turun gitu ya. Nah, ketika itu turun, mungkin tahun depannya itu sebenarnya naik gitu ya, tapi kita udah punya bias bahwa ini dari 3 tahun yang lalu selalu turun nih, pasti ini turun lagi gitu ya. Nah, jangan-jangan kita nanti ngambil outlier, ngambil apa sekalian untuk menghasilkan conclusion yang kita mau, yaitu turun. Gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau kita udah punya tendensi misalnya, ini sales bulan bulan lalu misalnya kita ini naik nih, harus nih. Karena ada campaign ini, nggak mungkin kalau nggak naik nih gitu kan. Tapi sebenarnya kita dapetnya turun, ini salah nih. Kita berusaha membenar-benarkan, kita include outlier-nya, supaya average-nya naik. Oh iya, bener-bener. Nah, naik gitu ya. Nah, yang kayak gini yang bahaya teman-teman. Jadi jangan sampai kita punya bias terhadap satu tendensi tertentu gitu ya di dalam data yang itu tidak terhindarkan kadang sih. Karena sebagai manusia pasti kita punya tendensi terhadap sebuah conclusion gitu ya. Dan harapannya ya sebenarnya ini perlu awareness gitu ya dari praktisi data gitu untuk jangan sampai karena data itu banyak teman-teman nge-include satu angka aja tuh semudah itu sebenarnya kalau kita mau manipulasi gitu ya tapi ya kita kan nggak mau manipulasi ya kita mau menyampaikan something yang benar gitu jadi ya dengan cara itulah kita harus hati-hati dengan yang namanya bias gitu disebut di sini gitu sih jadi jangan sampai kita cuma membuktikan apa yang kita mau.
Nah, oke, ini the last part adalah sebenarnya presenting the findings gitu ya. Kita ngomongin soal data visualization yang sebenarnya banyak akan dibahas di hari Kamis gitu ya. Tapi ini aku akan bahas sedikit gitu ya. Data visualization itu apa sih? Data visualization itu intinya adalah representasi data gitu ya. Kita bisa pakai apa aja, chart, graphs, maps, dan lain-lain. Nah, kenapa kita harus pakai data visualization gitu ya? Sebenarnya itu apa namanya? Kenapa sih data itu nggak boleh apa namanya? Kan gue bisa aja maksudnya nge-show data yang gue udah olah, maksudnya di tabel aja gitu kan, gue tunjukin gitu ya. Kenapa kita perlu? Ya karena sebenarnya uh, well ternyata nih ya, um, otak manusia itu memproses image atau memproses gambar 60.000 kali lebih cepat dari teks. Luar biasa ya teman-teman. Dan 80% orang itu istilahnya nangkep something yang mereka lihat dan mereka lakukan katanya ya. 10% itu what they hear dan 20% of what they read. Ini katanya ya teman-teman, ini aku ngambil data gitu ya. Tapi ini jadi basis kenapa content marketing jadi penting gitu ya. Kenapa data visualization jadi penting. Karena ketika kita ngomongin soal kita bisa mengolah sesuatu yang sangat numerical, jadi something yang sangat visualnya enak untuk dilihat gitu ya. Orang tuh cepet nangkepnya gitu ya. Dan itulah kenapa ilmu komunikasi atau ilmu apa ya istilahnya visual itu jadi sangat penting gitu teman-teman di sini. Nah, tipe-tipenya mungkin teman-teman udah pada tahu ya, pie chart, bar chart, line chart, dan lain-lain. Aku nggak akan go into very deep details di sini. Jadi so far ya, intinya teman-teman bisa memilih ini untuk menggunakan data visual yang beda-beda. Nggak akan teman-teman menggunakan hati-hati gitu ya. Jangan sampai misalnya kadang kesalahannya kayak line chart, ya udah ada 10 kategori, show aja di line chart. Betapa penuhnya itu, nah itu nggak boleh. Misalnya line chart itu cuma boleh maksimal 4 garis. Di atas 4 garis itu udah mengganggu misalnya. Nah, itu perlu teman-teman ketahui juga kaidah-kaidah yang kayak gitu. Nah, itu akan dibahas nanti gitu ya. Jadi ketika ada data yang mengandung waktu gitu ya, harus pakai apa? Yaitu pakai line misalnya atau pakai kolom. Kalau misalnya categorical gitu ya, misalnya pakai bar. Jadi kalau misalnya mau tahu korelasi pakai apa? Oh ya pakai scatter plot gitu ya. Jadi hal-hal seperti ini yang teman-teman balik lagi mesti tahu tujuan showing visualisasi ini sih sebenarnya untuk apa. Nah, jadi tipe-tipenya teman-teman akan tahu dari sana. Seperti itu. Nah, apa sih sebenarnya key untuk successful data visualization gitu ya? Kenapa storytelling atau problem statement yang di awal jadi penting? Karena teman-teman harus tahu story apa yang sebetulnya data itu mau ngomongin soal story apa sih gitu ya. Tipe datanya apa sih yang mau tipe data apa dan efisiensi yang kalau misalnya kita mau showing tadi misalnya tren marketing gitu ya. Aku pakai apa ya gitu. Apakah sebenarnya pakai pie chart bisa gitu ya. Kalau story yang aku mau ceritain adalah, oh iya dari bulan Januari sampai Maret seperti ini, nah of course chart type-nya bukan pie chart gitu kan, chart type-nya harus apa. Nah, audiensnya siapa? Nah itu juga penting teman-teman. Karena kalau misalnya kita ngejelasin ke C-levels gitu ya, nggak mungkin mereka kita tunjukin data yang ribet gitu kan. Harus sesimpel mungkin sampai dalam 5 detik mereka bisa langsung tahu, oh maksud data ini tuh seperti ini. Jangan sampai mereka tanya balik ke kalian, maksudnya apa ya gitu. Jadi itu pertanyaan paling bahaya sih, berarti kalian belum bisa menyampaikan itu dengan baik. Nah makanya perlu ada banyak consideration ketika kita ngomongin soal data visualization, story-nya, tipenya, chart-nya, segala macam itu penting. Nah kalau nanti teman-teman tahu soal Tableau, bahkan dia ada satu selain dashboard gitu ya, dia ada satu tools untuk bikin storyline. Dan itu juga bisa teman-teman nanti praktekkan sendiri, bisa pakai gitu ya di Tableau untuk bikin storyline dari sebuah data visualization gitu. Oke, nah ini beberapa tools and languages. Jadi common tools yang mungkin ada beberapa yang di sini gitu ya. Yang paling banyak dipakai itu sebenarnya Tableau. Kemudian ya ada banyak yang lain sebenarnya sih ya. Jadi nggak terbatas juga, teman-teman bisa juga pakai Excel untuk database gitu ya. Sebanyak itu tergantung jumlah datanya balik lagi dan
istilahnya koneksinya dengan data lain itu base-nya apa gitu. Kalau base-nya Google ya teman-teman bisa pakai GDS, tapi itu nanti bisa dikonekin juga dengan yang lain-lain. Jadi tergantung gitu ya, tergantung semuanya, balik lagi ke infrastruktur company-nya juga. Kemudian untuk language yang kita bisa pakai di Python or di R itu sendiri juga bisa menghasilkan database teman-teman, tapi apa namanya pastinya ada limitation secara dalam tanda kutip pasti lebih cantik misalnya dengan ya memang tools yang kita memang gunakan untuk database gitu ya. Kalau untuk dengan R dan Python itu bisa banget. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ikut di Revoyu itu juga akan belajar kayak visualisasinya dengan berbagai macam tools termasuk Python juga. Gitu. Nah, salah satu yang sering mungkin teman-teman dengar adalah dashboard gitu ya. Sebenarnya apa sih bedanya gitu ya? Dashboard itu sebenarnya kumpulan teman-teman, kumpulan grafik, kumpulan istilahnya matrix yang sering istilahnya dilihat sama business owner, sama head, sama chief gitu ya, untuk bisa memonitor performance sebuah company. Istilahnya ini tuh jadi playbook teman-teman. Nah ini kalau misalnya di Gojek dulu ya, ini dikasih, di-share ke the whole company, setiap, well actually ada yang beda-beda, dashboard beda dikirimin ke sales, dikirimin ke marketing, dikirimin kemana. Makanya ada orang yang subuh-subuh ngecekin kayak, ini jalan nggak ya? Wah kalau nggak jalan kena pasti sama atasannya gitu ya. Karena ini jadi baseline yang menunjukkan, oh performance-nya lagi kayak gini nih, ada yang salah nih. Kalau ada yang salah kita jadi harus cepat untuk nge-solve-nya. Jadi itulah yang sebetulnya mengatur yang namanya health ya. Business health. Jadi dashboard ini penting untuk melihat business health dalam cuman sekejap mata doang tanpa perlu aku harus ngapa-ngapain gitu ya. Makanya ini jadi sangat penting untuk stakeholders, terutama untuk yang ya para petinggi lah istilahnya, karena mereka cuma punya waktu untuk ngeliatin ini setiap pagi, lalu habis itu mereka akan sibuk dengan yang lain gitu ya. Nah jadi gimana caranya bikin dashboard? Tentunya udah pasti kayak audiensnya siapa gitu ya. Kalau istilahnya presenting ke CEO sama head of sales atau head of marketing pasti beda gitu ya. Kalau marketing matrixnya juga mungkin kalau yang ditunjukin di sini dashboardnya lebih ke marketing nih ya kalau teman-teman lihat ya. Conversion, bounce rate, page views segala macam ini pasti dashboard marketing nih. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman lihat mungkin kayak kalau dashboard sales itu pasti beda lagi ya. Karena ini lagi-lagi key business parametersnya beda-beda. Yang dilihat beda. Kalau sales mungkin ngelihatnya revenue, berapa banyak performance sales yang baik seperti apa. Jadi end goal-nya atau targetnya itu semua harus di-show di dalam sebuah dashboard. Nah, itulah tujuannya dan salah satu apa ya, mungkin bisa dibilang salah satu tugas utama seorang data analyst juga sih ya. Banyak banget sebenarnya pekerjaan yang akan melibatkan dashboard. Bahkan kalau teman-teman bikin eksperimen baru, produk baru, fitur baru, itu bisa bentuk dashboard masing-masing sendiri-sendiri gitu ya untuk monitoring performance dari sebuah project bahkan. Nggak harus kayak satu whole wide company, tapi bahkan satu project aja kadang butuh satu dashboard sendiri. Jadi kemampuan untuk bikin ini, sensitivity untuk tahu bisnis parameternya apa aja, segala macam, dan bisa di-present dalam bentuk yang indah dilihat gitu ya, itu juga salah satu yang harus dipunyai gitu ya, skill sets-nya. Jadi salah satu penelitian yang sebenarnya apa aja sih yang dibutuhkan di dalam data analis. Nah ini paling tingginya SQL, Excel, Tableau, Python, dan juga R gitu ya. Nah ini mungkin ada juga yang ngikutin di yang lain, ada PowerPoint, Power BI gitu ya untuk visualisasi. Nah ini dari jumlah listing, job listing gitu ya, paling banyak di top 4-nya adalah ini. Nah kita pengen coba lihat gitu ya, dan 4 ini juga yang akan diajarin untuk this class gitu ya. Ini akan banyak, kita akan fokus di sini besok, karena akan jelasin jauh lebih baik soal SQL, dan teman-teman akan praktikin langsung ya. Jadi teman-teman prepare, besok akan pakai langsung this Google BigQuery untuk SQL. Jadi SQL kalau teman-teman belum tahu istilahnya itu structured query language, setelah sebagai namanya ya, of course datanya sudah structured gitu ya, dan istilahnya itu kenapa disebut bahasa. Ya, istilahnya itu bahasa yang mengkonekkan antar tadi ya, Relational Database Management System, atau RDBMS. Jadi, apa itu RDBMS, apalagi gitu ya. Itu yang tadi, teman-teman, database yang kita omongin di awal, yang harus ada primary key-nya, harus ada database-nya, segala macam gitu ya. Jadi, primary key yang menghubungkan antar relational, itu menjadi penghubung relasi ya, penghubung relasi dari database yang tadi kita udah lihat di awal.
Jadi tabel-tabel nih, hubungan antar tabel-tabel ini segala macam. Cara ngambil datanya ya dengan SQL gitu ya. Istilahnya kalau kita mau perintahin kayak istilahnya kita mau perintahin adik kita, tolong dong beliin bakso di depan gitu ya. Nah ini kalau misalnya kita mau ngambil data sales gitu, kita kan nggak bisa ngomong kayak gitu ya ke sistemnya. Cara kita ngomong adalah dengan apa? Dengan SQL. So we talk to the machine dengan menggunakan syntax, kita sebutnya syntax atau language dari SQL sendiri untuk bisa aku mau narik data sales. Nah itu harus dengan bahasa dia gitu kan ya, bahasa komputernya, bahasa SQL. Nah makanya kita tarik dengan menggunakan itu. Kita pakai ini untuk apa? Exploring bahkan dari awal banget, dari tahap exploring, dari preparing dan juga sampai ke analyzing. Nanti ketika ini udah sampai ke data yang benar-benar format yang kita pengen banget, kita bisa pindahin ini kalau kita mau ya. Kita pindahin ke tools lain, Google Data Studio kah, kita mau pindahin ke Excel kah, kita mau pindahin ke Tableau kah, untuk istilahnya ya data itu yang kita akan visualisasinya dengan yang lain gitu. Karena istilahnya ini ya, udah di tahap analytics dan visualization yang kita mau show ke orang lain gitu ya. Jadi external datanya bisa apa? Bisa beda-beda. Yang tadi yang cloud, bisa juga sebenarnya kalau kita masukin data dari Google Drive, jadi kita bisa gabungin gitu ya, antara data yang dari Google Drive dengan data yang dari cloud, yang misalnya dari apps langsung generate gitu ya ke storage cloud-nya. Jadi istilahnya semua external data source bisa digabungin jadi satu di situ. Nah ini kita akan belajar banyak besok teman-teman. Very practical, jadi teman-teman akan buka langsung dan nge-query langsung dengan sintaksnya. Jadi yes, please, mungkin kalau ada di HP dan juga di laptop supaya bisa dicoba langsung, I will recommend gitu ya, supaya bisa dicoba langsung. And then ini kedua untuk Sheets dan Excel, pastinya teman-teman udah sangat aware. Tadi aku cuma ngebahas sedikit karena kita nyinggung the top 4 tools tadi ya, yang sebenarnya bisa, ini sangat versatile, tapi untuk only for small data sets kan, seperti yang teman-teman tahu gitu ya. Jadi kekurangannya adalah ya itu terbatas rows dan kolomnya segala macam, tapi ya of course kalau paling mudah mulai dari mana belajarnya ya pasti dari sini. Nah beberapa mungkin tipe datanya kalau teman-teman mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum gitu ya. Kita ada sebut yang Boolean itu berarti logical, dates, number, kalau di SQL kita sebutnya strings gitu ya. Kalau di sini disebutnya text. Jadi istilahnya semua data-data yang berupa teks seperti ini, status dan lain-lain gitu ya. Boolean itu 1, 0, jadi nggak ada yang setengah-setengah antara false dan true, tapi cuma 1 dan 0, kita sebutnya biasanya Boolean. Dan ada function list yang banyak banget sebenarnya teman-teman kalau belajarin, bahkan kita bisa nge-query di Google Sheets if you didn't know. Excel juga punya VBA, jadi ada banyak sebenarnya yang kita bisa lakukan di dalam sini juga untuk data analytics. Dan mungkin sharing beberapa common functions yang kita akan sering gunakan ketika kita ngomongin soal ini. VLOOKUP is a big thing. Pastinya others kayak statistics gitu ya, kemudian text dan datetime, concatenate, kalau ngegabung-gabungin segala macam itu pasti perlu banget. Kemudian kalau misalnya kita ngomongin soal manipulasi, kita pasti ngomongin soal pivot table gitu ya, mengubah bentuk gitu ya, dari istilahnya kita bikin summary, habis bikin pivot table biasanya baru kita bisa bikin tabel gitu ya. Kemudian untuk misalnya text to column yang misalnya tadinya ada garis-garisnya kayak gini, teman-teman mau pisahin jadi 4, dari 1 bisa jadi 4 kolom. Nah ini kita akan pakai function juga text to column. Jadi banyak banget sebenarnya function yang bisa di-explore. Tapi akan fokus bahkan nggak cuma di function-function ini, tapi analisis yang tadi kita ngomongin soal correlation, causal impact lah, EDA dan lain-lain yang di table. Jadi cara nanti pembelajarannya adalah tahu dulu misalnya di Excel seperti apa, tapi akan bisa terapin itu di SQL juga, akan bisa terapin itu di Python juga. Jadi bisa menerapkan berbagai analisis di multiple tools. Kurang lebih itu teman-teman akan belajar Python juga. It's very versatile. Python itu sangat versatile, makanya salah satu yang paling banyak digunakan used in data science and machine learning, in AI, and software development. Jadi salah satu yang paling versatile yang akan actually paling lama akan dipelajarin gitu ya, technical wise. Itu juga bisa dipakai untuk dari exploring sampai visualizing. Bahkan biasanya ketika kita ngomongin soal
cleansing dan lain-lain, mulainya justru di Python. Nah, nanti bahkan ketika nanti analyze yang udah datanya tinggal sedikit dan udah rapi, nah itu baru di Excel. Kadang dibalik gitu ya. Jadi Excel itu memang di akhir ketika semuanya udah rapi, udah di cleanse di Python misalnya. Jadi itu juga berhubungan dengan kalau data science bisa lebih deep dive lagi di machine learning dan AI, itu juga dengan Python or R gitu. Nah, kemudian yang untuk data viz yang tadi keempat yang sering disebut gitu ya adalah Tableau. Kalau teman-teman belum tahu Tableau itu apa ya, it's a very powerful visualization tool. It's very interactive, sangat lengkap gitu ya. Dan bahkan kenapa disebutnya quick prototyping? Karena kadang ini kan nyambung juga gitu ya sama database. Jadi kadang untuk menentukan quick correlation dari variabel satu dan yang lain, itu kadang masukin dulu ke Tableau, bikin istilahnya kayak hipotesis awalnya. Makanya aku bilang kadang itu bukan something yang linear ya dari awal sampai akhir selesainya, tapi bisa ngulang lagi kemana. Karena bahkan kadang aku mulai dari database dulu gitu ya. Cuma untuk showing bahwa kayaknya ini bisa deh gitu ya, memungkinkan gitu. Abis itu udah close lagi gitu ya, mulai lagi dari awal untuk preparation dan lain-lain. Jadi untuk quick prototyping ini juga berguna untuk Tableau itu sendiri. Jadi ini something yang bisa di-consider juga. And then ini contoh UI-nya ya. We will learn about this juga in a moment. Dan ini beberapa, ini contohnya aja sih. Kita bisa bikin untuk misalnya kayak data peta dan lain-lain ya, latitude, longitude. Bahkan kalau kita masukin datanya bisa langsung otomatis jadi peta dan lain-lain. Jadi menurut saya salah satu yang very powerful. Tapi nggak menutup kemungkinan juga sebenarnya yang lain juga powerful gitu ya. Tapi mungkin kalau berdasarkan survei ya ini yang paling banyak digunakan aja sih. Gitu. Oke, teman-teman, well nggak kerasa actually kayak aku udah 1,5 jam ngomong gitu ya. Basically ini beberapa key takeaways-nya, intinya tentang data analytics, dia melibatkan gimana caranya kita bisa menganalyze raw data sets, kita bisa menghasilkan informasi untuk mengimprove bisnis, dan banyak banget sebetulnya yang life cycle yang kita bisa ikutin ya, dari discovery tadi, preparation, sampai ke building, sampai ke communication of the results gitu ya. Itu adalah life cycle yang kita harus terus jalani sebagai seorang data analis, dan itu nggak menutup kemungkinan cuma di situ doang. Jadi akan terjadi something yang iteratif, nggak cuma kalau teman-teman udah sampai komunikasi atau misalnya visualisasi, belum tentu teman-teman nggak harus dapat datain lagi. Kadang kalian ngerasa ini analisisnya kurang oke nih, gue harus tiba-tiba cari lagi datanya, cari lagi dari awal. Jadi itu sangat iteratif dan dinamis ya teman-teman. Dan tadi kita juga udah belajar soal beberapa analytics, tipenya, kemudian tipe data, tools-toolsnya, dan lain sebagainya yang kita akan deep dive further lagi di hari, actually di besok, yang akan lebih banyak prakteknya. Teman-teman hari ini dengar banyak gitu ya. Mengabsorb dulu nih apa-apa, nah nanti besok baru ngepraktekin. Di kelas akan banyak sekali prakteknya, karena kalau misalnya kita udah tahu the foundational gitu ya, untuk baru kita bisa sebenarnya melakukan prakteknya juga dengan baik. Jadi belajarnya juga sambil ngerjain gitu ya, supaya lebih kerasa gitu. Jadi harapannya juga teman-teman bisa mungkin dengar tentang ini dan itu hari ini gitu ya. Gimana sih prepping data, gimana narik data, apa sih yang disebut sebagai data preparation, gimana cara nariknya di SQL dan lain-lain, akan kalian praktekkan besok. Hopefully teman-teman, thanks so much for buat yang udah listening. Mungkin abis ini kita bisa ke Q&A ya, teman-teman. So basically just this is one of my slogan, kayak keep calm and let the data analyst handle it. I think itu teman-teman, sekian dari aku. Harapannya semoga teman-teman bisa dapat more glimpse tentang kayak data analytics itu seperti apa dan proses yang harus dijalanin. Kita akan praktekin bareng-bareng besok. Thank you. Thank you Vanessa buat presentasinya. Nih teman-teman pada pada ini nih enjoy banget kayaknya. Pada bilang, aduh udah nggak kerasa, udah 8:30 aja katanya. Serius? Oh, I'm happy. Kirain aku bosen. Katanya pada seru banget Kak, menarik banget katanya. Malah ada yang bilang, aduh jadi makin tertarik nih. Kalau makin tertarik, silahkan boleh daftar ke full program ya teman-teman ya, nggak perlu ragu gitu kalau misalkan tertarik. Oke,
Kita mungkin langsung masuk aja ke Q&A ya, Nes ya. Yes, Ini sebenarnya boleh. dari Mhm, awal Vanessa presentasi tuh udah banyak mhm. banget pertanyaan yang masuk gitu ya. Udah banyak banget yang nanya-nanya. Sekali Apa lagi nih aku jadi mau deg-degan ya aku, Dek? iya banyak banget. Teman-teman pada excited banget. Tapi sebelumnya aku mau say sorry dulu buat teman-teman kalau kita nggak bisa ngejawab semua pertanyaannya ya. Karena keterbatasan waktu nih. Kalau kita jawab semua sampai subuh nggak selesai-selesai nanti ya sesinya. Jadi aku udah berusaha pilih pertanyaan-pertanyaan yang juga ditanyain sama teman-teman lainnya juga gitu. Semacam frequently asked question ya guys ya. Jadi Boleh. kita coba jawab. Oke, mungkin kita masuk dari pertanyaan pertama. Ini mungkin Yes. aku pilih pertanyaannya juga berdasarkan dari part yang awal, part yang tengah gitu. Jadi nggak semuanya aku ambil dari satu bagian aja ya guys ya. Jadi bagi-bagi sama teman-teman lain yang nanya tentang part-part lainnya. Oke, ini yang Yes. pertama dari Nurul Aini Fauzia. Kak mau nanya, apakah data analytics menggunakan metode algoritma seperti yang ada pada data science juga? Kalau iya, algoritma apa aja yang paling sering digunakan? Oke. Kalau misalnya sebetulnya sih bentukan apa namanya dari algoritma itu, kalau misalnya kita sebut soal data science, kita ngomonginnya soal algoritma ya. Sebenarnya algoritmanya itu kan kalau di data science kita ngomongin soal machine learning algorithms ya kayak. Tapi sebetulnya kalau kita ngomongin soal itu, kita melibatkan juga yang namanya linear regression, kemudian decision trees, terus habis itu kayak clustering yang tadi aku jelasin gitu ya. K-means clustering gitu-gitu, itu ada di dalam data analytics gitu ya. Nah, mungkin ada beberapa yang kayak naive Bayes dan yang lebih kompleks yang lain-lain yang kita nggak cater di apa namanya untuk yang data analyst sendiri, tapi ada beberapa bagian yang memang kita pakai juga gitu ya. Seperti tadi yang aku jelasin soal clustering, soal regression, itu kita sering banget pakai gitu. Tapi ada beberapa yang memang kayak neural networks itu kita ngomongin soal something yang very udah machine learning, heavy ke machine learning, yang akan dipelajari sebenarnya ketika teman-teman akan pelajarin ini ya kalau mau deep dive further itu bisa banget ke arah sana gitu. Jadi istilahnya kita mempelajari parts of itu dan kalau misalnya mau diperdalam lagi bisa banget ke arah sana untuk lebih ke arah neural networks dan lain-lain tuh arahnya udah ke arah machine learning. Thanks pertanyaannya, deep banget pertanyaannya. Wow, ini pertanyaan pembuka ya. Iya, Jadi, pertanyaan pembukanya udah kayak gitu ya. Oke, mantap, pertanyaan thank you. selanjutnya ini dari Fernanda Maharani. Kak, gimana peran seorang data analytics untuk mengolah data yang volume dan velocity-nya besar agar dapat diolah menjadi sebuah informasi yang berguna? Yes, thank you Fernanda pertanyaannya. It's a good question yang sebenarnya kenapa problem statement dan problem definition itu jadi penting gitu ya. Salah satu hal yang harus dipahami adalah as a data analyst, we cannot solve every problem in the company. Jadi kita harus tahu banget apa sih yang esensial, apa sih yang priority, dan dari sanalah sebenarnya kita baru bisa dapat, kita tahu gitu ya, data apa yang harus kita ambil. Makanya tadi aku bilang, kalau kita nggak punya dokumentasi itu di awal, sebenarnya dokumentasi yang menyatakan bahwa problemnya ini, objektif kita adalah ini, data yang kita mau ambil adalah ini. Nah, ketika kita udah punya dokumentasi itu di awal, kita akan belajar actually bikin dokumen itu bahkan. Kalau di kelas Revoyo gitu ya, karena kita tahu bahwa itu kadang kalau misalnya kita nggak punya itu di awal, itu kita kan learning itu dari Amazon punya caranya sendiri dan berapa company punya caranya sendiri gitu ya, the best practice-nya seperti apa. Karena kalau misalnya kita nggak bisa build itu, susah untuk bisa solving problem itu. Itu jadi dokumentasi kita juga kalau ke apa ya, salah nih ketika kita ngolah data ini atau cleansing-nya menghasilkan hipotesis yang seperti ini, itu catat gitu. Oke, ini salah, ini nggak boleh keulang lagi dan segala macam. Jadi punya dokumentasi itu tadi penting, punya problem statement yang jelas itu penting, karena itu akan mengeliminasi data yang mungkin dari 10 juta misalnya dari ya cuma 1 juta deh. Nah, baru dari 1 juta itu gimana caranya kita ambil yang benar-benar relevan periodenya, misalnya kita cuma ngambil yang berapa bulan terakhir. Kita kan nggak perlu misalnya nganalisa data yang 5 tahun yang lalu misalnya ya, kita cuma perlu data misalnya 3 bulan terakhir. Nah, itu kan semakin lama semakin spesifik tuh ya.
semakin kita bisa bikin problem statement spesifik, semakin kita bisa ngambil data spesifik, semakin bisa juga kita ngolah data yang tadi velocity-nya dan veracity-nya tadi, variability-nya juga besar, supaya jadi insight yang menarik gitu. Itu tantangan yang besar gitu ya, tapi menurutku sih itu serunya juga sih ya, serunya juga, dan bahkan ketika kita akan terkagum-kagum sendiri dengan kayak, wah ternyata kayak gini gitu. Setelah dapat data viz-nya dan ternyata bisa dapat insight-nya, kalian akan bangga sendiri kayak dari data yang begitu banyaknya itu ternyata kayak bisa jadi insight yang ini dan langsung dipakai sama business users, besoknya langsung jadi strategi gitu ya. Jadi that's the fun juga sih dalam pengolahan big data. Thank you. Oke, semoga menjawab ya. Tadi dari siapa tuh yang tanya? Aku sampai lupa. Ini udah yang berikutnya. Oke, tadi Fernanda ya yang tanya ya. Fernanda, ya. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Farid Baskoro. Kak, kira-kira apa pertimbangan dalam pemilihan tools atau software yang dipakai untuk data analytics dan database yang dipergunakan? Mohon tipsnya. Sebenarnya sih kalau kita udah kerja, maksudnya kita konteksnya adalah kita kerja di company gitu ya, kita ya biasanya ngikutin aja sih, dan maksudnya misalnya kayak company-nya pakai Google base, berarti semua based on Google, baik dari cloud-nya, misalnya query-nya pakai BigQuery dan lain-lain, itu pasti based on, itu ngikut semua. Kalau semua base-nya on Microsoft, pasti teman-teman akan ngelihat semuanya based on itu juga. Kalau teman-teman akan ngelihat kayak misalnya Amazon yang pasti pakai Redshift gitu-gitu untuk database segala macam. Jadi toolsnya bisa beda-beda. Tapi kalau misalnya dari language query-nya apa segala macam bisa dibilang hampir mirip gitu ya. Kalau kita pakai SQL Server yang jadul, kalau kita pakai BigQuery maupun pakai Redshift, itu kalau secara database ya, SQL segala macam itu akan mirip gitu ya. Jadi mungkin ada perbedaan sintaks yang teman-teman bisa pelajarin di apa namanya di googling, itu tinggal googling sih, cari tahu dokumentasinya segala macam, teman-teman bisa tahu, tapi base-nya akan sama. Kalau misalnya tools untuk visualization, nah ini plus minus nih teman-teman, banyak ya. Kalau teman-teman akan ngolah data sedikit pakai Tableau itu pasti nanggung gitu kan misalnya ya, karena dia juga apa istilahnya, mungkin bisa aja sih misalnya ngolah yang datanya sedikit gitu ya, tapi mungkin akan lebih, dia akan sangat-sangat, dia sebenarnya bergunanya adalah ketika teman-teman punya data banyak banget, dia bisa langsung men-summarize itu jadi tabel dengan kayak 2 kategori cuma kayak 6 kolom, udah selesai gitu ya. Itu powerful banget sebenarnya kalau kita connect-in dengan database yang gede banget. Dan mahal juga kalau kita ngomongin soal biaya, karena pasti biaya tuh jadi salah satu konsiderasi kan ya. Kalau kita milih tools analytics, itu juga salah satu yang memang mahal, tapi memang quality dan maksudnya komprehensifnya memang beda gitu ya. Jadi itu juga dari segi biaya itu pasti jadi option, dan dari tadi environment juga pasti jadi beda-beda gitu ya. Mungkin yang environment-nya tadi misalnya pakai Amazon, dia punya database sendiri gitu ya, Google punya database sendiri. Jadi itu bisa beda-beda teman-teman. Biasanya sih kita memang nurut aja sama company-nya pakai apa gitu ya. Tapi kalau teman-teman memang pakai untuk sendiri, belajar ekspor sendiri, ya itu kalau misalnya small data sets, mungkin Excel segala macam, Google Data Studio, bisa langsung tuh narik dari BigQuery, tapi konteksnya misalnya public data segala macam. Kalau teman-teman mau konteksnya mau latihan ya. Tapi kalau untuk diri sendiri, bisnis gitu ya, ya menurutku pertahap lah ya, pertahap di mana kayak data stages-nya mungkin yang pertama awal-awal nih data set-nya makin dikit, kayak kalau misalnya masih dikit bisa pakai di Drive dulu, bisa pakai Sheets dulu, tapi kalau udah datanya puluhan ribu, ratusan ribu, teman-teman udah harus mikir untuk bahkan jutaan gitu ya, itu udah mesti tech startup segala macam mesti pindah. Jadi itu bisa apa ya, berangsur-angsur naik gitu ya untuk pemilihan gitu. Kalau dari sisi itu gitu. Tapi mungkin dari environment dan juga dari segi harga atau biaya gitu, itu juga jadi penting gitu. Dan hasilnya pasti beda kayak Power BI versus Tableau versus yang lain. Semuanya sih bisa menghasilkan visualisasi ya, tapi mungkin ya hasil visualisasinya antar ini juga pasti akan beda-beda gitu. Apa namanya? Ada limitasi lah kalau misalnya kita pakai yang biasanya lebih free pasti ada limitasinya ya kan ya. Semakin kompleks datanya ya, kalau biasanya ada yang berbayar yang
kayak Tableau itu semakin kompleks, ya juga diikuti dengan jumlah datanya juga banyak, karena kalau nggak juga sayang kayak gitu. Semoga menjawab ya, maaf agak abstrak jawabannya, tapi kira-kira begitu gitu. Tapi kalau kita pokoknya ke company, biasanya kita ngikut aja teman-teman, mau pakai apa, tapi base-nya akan mirip-mirip. Gitu ya guys ya, biasanya kalau apa namanya, semoga terjawab tadi ya, Farid ya. Farid. Oke, pertanyaan berikutnya ini dari Lula. Kak, dari sekian banyaknya jumlah data yang harus divisualisasikan, gimana caranya seorang data analis memutuskan data mana yang perlu ditarik dan divisualisasikan? Ya, thanks pertanyaannya. Mirip sama yang tadi, still focus on the problem statement dan sebenarnya business questions apa yang dijawab di awal gitu ya, supaya nggak kemana-mana. Tapi kadang membantu juga untuk kita bikin banyak visualisasi lalu kayak ini nggak nyambung deh, kayak ini nggak mendukung deh, kayak ini kadang-kadang aku kayak gitu sih. Jadi kadang misalnya udah narik data, tapi kayaknya ini nggak ngaruh deh, malah dieliminasi di akhir itu juga bisa gitu ya. Tapi nggak kurang efisien sih kadang. Cuma kalau misalnya aku biasanya kadang ya coba bentuk dulu. Kalau misalnya kita rasa kayak ini nggak mendukung maksudnya hipotesis. Nah kadang juga gitu tuh. Ini visualisasinya bisa jadi ada bias di situ kadang ya. Kalau misalnya kayak ini nggak mendukung kesimpulan gue nih, jangan dipakai gitu ya. Kadang kayak gitu. Nah itu yang mesti bahaya juga ya sebagai seorang data analis ya. Kita harus bisa apa ya istilahnya, kalau hipotesis salah ya salah gitu ya. Jangan dibener-benerin dengan menggunakan data viz atau dengan menggunakan datanya. Jadi kalau misalnya dari sisi pertanyaannya tadi, gimana caranya? Balik ke pertanyaan yang pertama tadi ya, yang pertanyaan yang kedua tadi ya, balik lagi ke problem statement-nya, apakah visualisasi yang kamu tampilin itu menjawab itu gitu? Kalau nggak menjawab, ya berarti salah gitu ya. Berarti apa namanya istilahnya tadi, problem statement yang baik itu kan nggak menjawab yang secondary, tapi root cause-nya ya. Kalau misalnya kalian malah ngejawabnya, kalian harus tahu sales-nya kenapa jelek, tapi kalian malah bikin, oh marketingnya bagus loh. Itu kan kayak dua hal yang sebenarnya beda gitu ya. Bisa aja itu jadi complementary data yang mendukung, kalau itu mendukung gitu ya. Tapi kalau misalnya itu bahkan justru yang utamanya itu kalian nggak jawab, ya jadinya salah. Kalian harus balik lagi ke problem statement-nya dan lain sebagainya. Makanya aku bilang tadi prosesnya iteratif, teman-teman, dan penting untuk punya dokumentasi supaya teman-teman tahu apa yang sudah dilalui itu supaya jangan terulang lagi gitu. Kalau misalnya ada kesalahan. Oke, Thank you questions-nya. semoga menjawab ya tadi dari Lula gitu. Jadi kembali lagi ya apa yang mau dianalisa. Karena kan kita kan tujuan yang analisa data kan juga untuk tujuan tertentu ya, Nes ya. Yes. Gitu. Jadi Jangan harus sampai kembali lagi. kita analisis tapi nggak ada kesimpulan yang ya apa ya impact-nya, kan kita balik lagi ke business impact dan apa yang kita mau kasih gitu ya. Yap. Thanks Lula pertanyaannya. Oke, next question. Ini dari Adi Syaputra. Bagaimana teknik cleaning yang tepat dan tools yang mudah digunakan apa, Kak? Oke, tadi aku sempat sharing ya di soal yang Excel, beberapa teknik-teknik cleaning yang biasanya aku pakai tuh kayak text to column, biasanya kayak kalau datanya kebanyakan komanya atau apanya biasanya itu aku pakai. Misalnya ini kalau kita ngomongin soal Excel gitu ya. Dan apa namanya untuk misalnya kayak mengubah dari teks terus concatenate dan lain-lain, jadi kayak pakai yang penggabungan, pemisahan, yang pokoknya tools-tools function-function yang biasanya kaitannya dengan formatting itu biasanya membantu banget untuk cleaning. Nah itu formatting kalau misalnya kita di query atau di SQL, nah itu juga sama, ada juga gitu ya. Kita bisa mengubah yang tadinya string jadi numbers, dari numbers jadi string, jadi boolean dan lain-lain. Jadi tadi makanya konsep soal data type teman-teman harus tahu banget. Kita nggak bisa menggunakan function-function yang kayak sum, average, segala macam kalau data types-nya kita misalnya masih string gitu ya. Karena string dia bacanya sebagai huruf gitu ya. Jadi nggak bisa dijumlahkan. Padahal kita jelas-jelas lihat itu angkanya 1 juta. Nggak bisa dijumlahkan karena kadang itu data type-nya beda. Nah itu data type, formatting, itu hal yang paling gede banget di cleaning. Jadi selain itu ya date, kadang date tuh juga jadi soal tuh ya. Kadang kita bisa apa namanya, pokoknya harus ada manipulasi-manipulasi yang kita lakukan terhadap date, time. Kadang itu kecil tapi mengganggu dan harus dilakukan gitu kalau dalam cleaning, mau nggak mau gitu ya, supaya ya data yang
dihasilkan juga benar gitu. Karena kadang misalnya date-nya tanggal berapa, tapi UTC plus UTC, berarti UTC ya kita harus tambahin berapa jam gitu kan ya. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang mesti ada manipulasinya atau cleaning-nya di awal. Sintaksnya banyak, kalau teman-teman pelajarin nanti di SQL, itu juga yang bakal banyak kita pelajarin sebenarnya, karena itu bagian besar juga. Jadi pokoknya formatting dan ya perubahan data types yang tadi kita udah sebut banyak ya di awal gitu. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ini masih agak berkaitan juga nih, Nes. Oke. Gimana kita mengetahui bahwa pada saat cleaning data, data-data yang salah tuh udah bersih? Gitu. Nah, pertanyaan bagus, Putri. Jadi kita taunya itu udah bersih atau belum? Well, kalau misalnya angka ya, itu misalnya datanya udah ngegabung ya, dari antara angka sama string apa segala macam jadi satu, kalau kita udah pisahin, terus kita ngelihat misalnya kayak pas pivot table, kok keluar ya ada something-nya. Karena kadang pivot table membantu tuh ketika pas cleaning-nya. Terus kayak, kok keluarnya begini ya, misalnya tiba-tiba ada kategori yang nyasar sendiri atau apa. Nah, kadang kita jadi tahu tuh teman-teman. Itu misalnya kita bisa ambil misalnya dari pivot table. Kemudian kalau kita misalnya lakuin statistik gitu ya, kita bikin bell curve atau kita bikin correlation analysis, itu juga akan kelihatan yang titik-titik yang keluar sendiri yang tadi kita sebut outlier ya. Makanya penting untuk tahu statistik juga, karena kadang kita akan menemukan hal-hal yang seperti itu ya ketika kita bikin modelnya atau kita bikin analisisnya. Kok ini nyasar ya? Nah ini datanya harus dibuang nih gitu. Karena kalau misalnya itu diikut sertakan, itu bisa mempengaruhi actually hasil akhirnya. Misalnya kalau kalian average aja deh, kalian ngitung average itu kan cuma kalau 5 tambah 6 tambah 4, average-nya 5 gitu ya. Kalau kalian average-in satu lagi misalnya sama 15 gitu, 15 itu kan bisa ngaruh min-nya jadi 10 gitu kan, sebenarnya bukannya 5 gitu, kalau kalian jumlahin. Nah, jadi perlu ada statistik di situ. Kenapa? Karena untuk membuang tadi yang outlier, sama tadi kadang membantu untuk kayak misalnya kalau misalnya di sheet aku juga sering kayak sama dengan unik, nah itu akan keluar semua misalnya kategorinya segala macam, atau pivot table, nah itu juga kadang membantu untuk cleaning data. Kadang banyak manualnya sih teman-teman, cuma ya itu proses of the data yang kalau tadi aku cerita soal garbage in garbage out, mau nggak mau kalau ujungnya maunya bersih di awal harus bersih gitu ya. Taunya dari mana ya tadi tes manual kayak gitu kadang yang sebenarnya membantu gitu ya. Kalau di SQL gimana ya, kadang kita ya istilahnya summarize, kayak bikin semacam pivot table dengan function-function di SQL gitu, untuk kemudian oh ya datanya udah bersih, habis itu baru kita analisis yang banyak gitu. Jadi kadang tes-tes kecil itu yang perlu dilakuin, ngambil subset of data, kita lihat udah bersih atau belum, baru kita balikin lagi, baru analis, bener-bener dianalis kalau udah bersih gitu. Oke, thank you Nessa. Semoga menjawab ya tadi pertanyaannya. Ini pertanyaan terakhir yang cukup banyak juga ditanyain sama teman-teman. Yes. Ini dari Dede Rilwan dan teman-teman lainnya. Bagaimana cara mengubah unstructured data menjadi structured data? Oke, gimana cara mengubah gitu ya? Apa namanya, dari unstructured data, benar ya, dari unstructured data menjadi structured data. Oke, jadi sebenarnya itu kan kalau misalnya kita mau bilang soal unstructured data itu, kita ngomongin bukan cuman, bisa banyak banget ya, kalau kita ngomongin soal machine learning, yang kayak tadi aku cerita, unstructured itu bisa berupa muka kita ini unstructured nih. Ini bisa jadi data nih ya, kalau misalnya kita ngomongin soal data finance, muka, segala macam itu juga unstructured. Kalau kita ngomongin soal structured yang misalnya bisa berupa apa namanya angka dan lain-lain ya itu namanya structured data gitu. Jadi yang aku sebut justru unstructured itu banyak kan sebenarnya qualitative, kayak suara, kemudian kayak muka dan lain-lain. Jadi it's not about selalu mengubah dari yang unstructured jadi it's ada mungkin kayak pemahaman yang unstructured yang tadi ya, misalnya kayak datanya banyak sekali, terus kita sederhanakan, kemudian jadi lebih terstructured dan kita bisa olah gitu ya dengan menggunakan ya tools-tools tadi yang aku udah jelasin. Nah itu yang kita sebut sebagai unstructured gitu ya. Tapi kalau misalnya kita ngomongin soal unstructured, sebenarnya kita ngomongin soal
itu nggak bisa di-display dalam bentuk yang tadi SQL, relational databases, segala macam, kita nggak bisa naruh unstructured di situ. Karena tadi ya, misalnya kayak comments di Instagram, comments di e-commerce gitu ya. Dulu aku bacain, teman-teman. Makanya gimana caranya company mengubah unstructured data menjadi structured data, itu tadi misalnya teman-teman taruh rating gitu ya, taruh rating 1 sampai 5 gitu ya. Atau itu adalah salah satu cara untuk kita ngubah yang dari unstructured, yaitu pendapat kita nih yang tadinya, oh produk ini oke banget, atau produk ini jelek banget. Layanan ini oke banget, layanan ini jelek banget. Itu salah satu cara mengubah dari kualitatif jadi kuantitatif, itu salah satunya juga via survei, via tadi rating gitu ya. Jadi itu juga apa ya istilahnya, karena apa ya storage-nya juga gede gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin soal angka, kita cuma storage, oke, angkanya 1 sampai 5. Nah udah, cuma 1 itu aja. Kalau kita komen, wah ada teman-teman yang mungkin komennya 2 paragraf di e-commerce gitu ya. Jadi nyimpan datanya juga lebih banyak, makanya disebut unstructured data itu consists of 80% of company's data, karena komentar dan lain-lain gitu ya, pendapat dari konsumen segala macam itu semua unstructured. Dan itu termasuk kayak semua data-data kita, misalnya kita ngumpulin soal KYC. KYC kan kalau misalnya kita mau daftar, terutama financial services, kita juga ngumpulin KYC data semacamnya segala macam, itu unstructured bentuknya gitu ya. Jadi images, emails, files, text, itu semua unstructured, teman-teman. Jadi kita berusaha mengkuantifikasi, ada cara-cara untuk melakukan itu, tapi secara pengertiannya sendiri itu tidak bisa kita display langsung dalam bentuk tadi ya, dan kita misalnya kayak rows, columns, dan lain-lain. Gitu. Tapi kalau udah kita ubah, kita transform dengan beberapa tadi cara itu tadi, gimana mengkuantifikasi itu, nah baru kita bisa olah itu jadi structured data yang kita bisa olah jadi insights gitu ya. Misalnya gitu sih. Oke, thank you so much Vanessa. Itu tadi udah last questions ya guys. Jadi sorry banget teman-teman yang nggak sempat terjawab. Oke, Vanessa, ini sebelum aku menutup sesinya, mungkin Vanessa ada tips-tips gitu atau pesan-pesan yang mau dikasih ke teman-teman peserta mini course. Ya, thanks deh. Jadi teman-teman masih ada 3 hari lagi gitu ya. Kisi-kisi banyak banget kuisnya yang akan muncul dari hari ini. Jadi kalau teman-teman tadi nyimak, harusnya doing fine di certification-nya nanti. Terus memang besok akan ada banyak insights. Menurutku sayang banget besok kalian justru kalian akan belajar prakteknya gitu ya. Jangan takut, ada beberapa yang nanya gitu ya soal nanti gimana, nanti akan dibantu sama pas lagi hari hanya gitu ya, besok langsung. Jadi teman-teman jangan ragu gitu ya, ikutan aja. Nanti kayak, aduh, komputer aku cukup nggak kak gitu ya, itu nggak perlu ini dulu, jalanin dulu aja gitu ya. Jadi coba dulu. Ini baru hari kedua teman-teman. Happy if you're excited. Thank you so much buat participating. Aku senang banget sama vibe-nya. Terima kasih buat questions-nya. Happy learning. Yay, thank you Vanessa. See you. Oke, gimana teman-teman tadi sesinya? Terima kasih banyak nih Kak Vanessa dan juga Dea sudah membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Mudah-mudahan jadi makin kebayang ya seperti apa nih implementasi data analytics dalam sebuah bisnis. Nah, sekarang kita masuk dulu ya teman-teman ke agenda selanjutnya. Tapi mungkin sebelumnya aku kepingin tanya dulu di sini, siapa yang udah makin tertarik nih untuk berkarir di bidang data analytics? Coba sambil tulis juga di kolom live chat sambil aku buka ya untuk sesi selanjutnya. Tolong disimak dulu ya teman-teman. Nah, buat yang udah mulai tertarik untuk berkecimpung di bidang data analytics dan juga kepingin dari awal dibantuin ya untuk upskilling, belajar secara intensif, terus juga gimana caranya mengoperasikan tools, mengolah data, sampai nanti teman-teman juga bisa dibantuin nih proses pencarian karirnya gitu. Nah, teman-teman bisa bergabung juga di Full Stack Data Analytics Program, karena kabar baiknya sekarang masih ada periode early bird, potongannya ada 3 juta rupiah diskon nih teman-teman.
teman-teman. Karena saking antusiasmenya teman-teman, jadi tim Revoyu memperpanjang periode early bird ini, tapi memang ini adalah last chance-nya ya teman-teman, kesempatan terakhir banget untuk teman-teman bisa dari sekarang cepet-cepetan mengamankan dulu nih kuota early bird potongan 3 juta ini. Karena tinggal 7% lagi sisa kuotanya, so silahkan bisa daftar dulu melalui pin live chat YouTube ya teman-teman. Dan tenang aja, nanti setelah daftar teman-teman nggak langsung harus membayar apapun. Jadi teman-teman di sini bisa banget yang mau ngetekin kuota dulu nanti bisa ikutan free consultation, serta kalian juga bisa tes kecocokan secara gratis sebelum nantinya dinyatakan cocok nih sama programnya, dan setelah itu baru bisa diskusi lebih lanjut terkait opsi pembayaran yang mau kalian gunakan kalau kalian bergabung ke full stack program. Nah, sekarang aku mau jelasin tentang tugas. Jadi mohon disimak nih teman-teman, karena mulai hari ini kita akan membuka akses untuk tugas-tugasnya. Jadi harap disimak supaya teman-teman nanti nggak salah dalam mengerjakan. Nah, jadi selama mengikuti serangkaian acara mini course, teman-teman akan dapat 2 tugas aja. Jadi tugasnya ini cuma 2 selama mengikuti serangkaian acara ini ya teman-teman. Yang pertama ada certification test. Ini adalah soal pilihan ganda. Nanti 20 soal berkaitan dengan materi mini course, dan ada 16 soal tambahan yang berisi logical and numerical test. Nah, untuk yang 20 soal ini wajib dikerjakan dan wajib lulus sebagai salah satu syarat untuk dapetin sertifikat ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah. Yang 20 soal ini wajib dikerjakan dan wajib lulus, serta jangan lupa wajib hadir setiap hari selama serangkaian acara mini course, karena kehadiran kalian juga merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat juga gitu. Jadi kalau misalnya banyak yang bolong-bolong sesinya, sayang banget nanti nggak bakal dapat sertifikat. Jadi jangan sampai ke-skip ya, semua sesinya harus hadir nih teman-teman. Jawaban tidak dibagikan dan deadline-nya ada di hari Jumat jam 12 malam. Jumat ini ya teman-teman. Next dulu ke tugas kedua, ada case study. Ini adalah tugas yang bisa melatih practical skill kalian di bidang data analytics. Nah, bagi teman-teman yang mengerjakan case study, ini memang tidak wajib dan tidak mempengaruhi sertifikasi sama sekali, tapi boleh banget dikerjakan untuk menambah pengalaman dan juga nantinya bisa mendapatkan kunci jawaban dari Revoyu khusus buat teman-teman yang mengerjakan dan mengumpulkan case study ini. Lumayan banget bisa dijadikan bahan belajar lagi ke depannya ya. Dan deadline-nya ada di hari Sabtu jam 12 siang. Seperti biasa, detail mengenai tugas akan di-share di channel assignment setelah kelas. Nanti boleh dicek aja di Discord masing-masing ya. So, jangan lupa dikerjain teman-teman tugas-tugasnya, karena banyak banget nih benefit yang bisa kalian dapetin kalau ngerjain certification test dan juga case study. Pastinya yang pertama, teman-teman bisa mengasah dan menguji kemampuan kalian di bidang data analytics. Lalu yang kedua, kalian juga bisa dapetin sertifikat dari mini course yang bisa dimasukkan ke CV, ke LinkedIn, dan juga bisa meningkatkan personal branding kalian juga. Nah, yang ketiga, teman-teman juga bisa dapetin yang namanya jalur fast track untuk bisa bergabung ke full stack data analytics program. Nah, seperti apa sih jalur fast track-nya? Kita bahas ya setelah ini. Jadi jalur fast track ini apa? Kalau kalian mau gabung ke full stack data analytics program, sebenarnya kalian harus ngelaluin serangkaian tes masuknya dulu nih teman-teman. Nah, sedangkan buat teman-teman yang tadi ngerjain certification test beserta dengan logical testnya dan berhasil dapat nilai yang maksimal juga dari tugas-tugas tersebut, maka teman-teman bisa dapetin yang namanya jalur fast track ini, di mana nanti akan ada tahapan tes yang bisa kalian skip, yang bisa diloncatin gitu ya, supaya teman-teman bisa langsung masuk ke tahap selanjutnya dan bisa mempercepat nih proses admisi serta memperbesar peluang kalian untuk bergabung ke full stack data analytics program. Kenapa sih harus ada tes masuknya dulu kalau mau gabung nih ke full stack? Ada alasannya teman-teman. Yang pertama, untuk menguji kecocokan kalian dalam berkarir di bidang data analytics. Yang kedua, supaya tim Revoyu juga bisa bantu merencanakan strategi karir jangka panjang kalian ke depannya. Nah, yang ketiga nih, untuk bisa menentukan besaran job guarantee juga, karena kalau di Revoyu ada job guarantee sampai dengan 100% ya. Dan yang keempat, untuk bisa memberikan lingkungan belajar yang mendukung. Nanti selama di tag ini kalian akan dikelilingin sama orang-orang yang juga punya motivasi tinggi dalam belajar. Jadi pastinya akan dapat support system yang baik supaya bisa menunjang proses belajar teman-teman di full stack. Jadi kalau kalian kepingin dapetin jalur fast track-nya, silakan nanti certification test dan juga logical test-nya dikerjakan secara maksimal ya. Tapi seperti biasa nih, buat yang udah nggak sabar kepingin cepet-cepetan ngedapetin kuota early bird-nya, silahkan bisa daftar dulu ya dari sekarang
di link pendaftaran yang ada di pin live chat YouTube. Dan nanti tenang aja nih teman-teman, setelah daftar misalnya teman-teman ternyata dapetin jalur fast track ini, maka teman-teman nantinya tetap bisa ngeloncatin tahapan tes dan tetap bisa mempercepat proses admisi untuk gabung juga ya ke full stack program. Oke deh kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak ya yang udah hadir di hari ini, seru banget ya, keren banget antusiasmenya. Besok kita ketemu lagi di sesi simulasi part pertama, kita akan berkenalan sama salah satu tools di bidang data analytics, pastinya seru banget ya, jadi jangan sampai ketinggalan sesinya, besok kita akan ketemu lagi. Oke kalau gitu, terima kasih banyak untuk sesi malam hari ini, aku pamit undur diri, dan selamat malam semuanya, sampai jumpa besok. Dadah!